Bab 1291, Antar Ras Harus Bergulir. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Karena itu, Lin Zengqiong memandang Fang Yu dan bertanya, Fang Master, tahun ini, kemana saja kamu? Di ujung utara, kami menemui sesuatu yang aneh. Sudah setahun sejak kami kembali. Jawab Fang Yu. Jadi, Lin Zengqiong mengangguk pelan. Berapa lama kamu berencana untuk tinggal di sini? Fang Yu bertanya. Setelah mendengar pertanyaan ini, wajah keluarga Lin dan lainnya sedikit berubah. Tinggal berapa lama? Mereka sebenarnya tidak memikirkan masalah ini. Orang luar merajalela, bersembunyi di ruang mandiri ini jauh lebih aman daripada di luar. Tapi, bisakah kamu tinggal di sini selamanya? Ini berarti, menyerahkan segalanya di masa lalu. Tinggal di tempat ini, tidak ada gunanya mengolah apapun, Anda hanya perlu hidup. Lin Zengsu melirik Lin Zengqiong, seolah ragu-ragu, lalu matanya tegas, dan dia berkata, saya ingin keluar, saya ingin melawan ras alien ini. Mendengar kata-kata ini, wajah Lin Zengqiong sedikit berubah. Zilan, serta banyak anak muda di keluarga kami, tidak mau tinggal di sini. Kami semua ingin keluar dan melawan ras alien terkutuk itu. Lin Zengsu melanjutkan. Tahukah kamu betapa berbahayanya ras alien? Apakah kamu yakin ingin melawan mereka? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Kami tahu mereka kuat, kata Lin Zengsu, tetapi kami tidak bisa tinggal di tempat ini seumur hidup, saya tidak tahan. Selanjutnya, jika semua kultivator seperti kita, bersembunyi di ruang independen, maka dunia luar, bukankah itu benar-benar akan ditempati sepenuhnya oleh ras asing? Jika ini terus berlanjut, apakah umat manusia akan benar-benar dimusnahkan? Apa yang dikatakan Lin Zengsu sebenarnya telah disebutkan kepada Lin Zengqiong sebelumnya. Tetapi Lin Zengqiong dan tetua keluarga lainnya tentu saja tidak akan membiarkan Lin Zengsu mengajak generasi muda keluarga untuk berpetualang. Kekuatan Sky Falcon memang tidak main-main. Bahkan sekte elit Daxilin dan Xiao Dongshan tidak dapat melawan mereka. Lin Zengsu dan yang lainnya tidak punya darah, jadi apa yang bisa mereka lakukan? Itu hanya akan mati. Zengsu, meskipun kata-katamu masuk akal, itu tidak ada artinya. Lin Zengqiong mengerutkan kening dan berkata, pertama-tama, Anda harus mempertimbangkan, apa yang dapat Anda lakukan dengan anak muda lainnya saat Anda pergi keluar. Apakah kamu memiliki kekuatan untuk melawan 4 jenderal besar dan elit klan Sky Falcon? Kalaupun ada, tahukah kamu jumlahnya? Dengan itu, Lin Zengqiong sedikit bersemangat, berdiri dan berkata, sebagai kepala keluarga, saya tidak boleh membiarkan Anda keluar dan mati. Manusia itu fana. Lin Zengsu berkata dengan ekspresi tenang, tinggallah di ruang mandiri ini, tanpa dukungan energi spiritual, dan basis kultivasi akan mandek, hidup pada akhirnya akan habis. Apa perbedaan antara mati di tempat ini dan mati di luar? Setidaknya di luar, kamu masih bisa menemukan sedikit kehidupan, tapi di sini, kamu hanya bisa menunggu diam-diam sampai kamu tua dan mati, sungguh membosankan. Kata-kata ini mencekik Lin Zengqiong karena tidak tahu bagaimana harus merespons. Lin Zengsi menghela nafas dan tidak berbicara. Lin Zengsu tumbuh besar dengan memperhatikan mereka. Sejak saya masih muda, kepribadian saya sangat keras, dan sulit untuk mengubah pendapat saya tentang apa yang telah saya identifikasi. Lin Zengqiong memandang Fang Yu. Apa yang saya katakan? Anda mungkin tidak bahagia. Fang Yu berkata, saya setuju dengan pernyataan Lin Zengsu. Lin Zengqiong tampak stagnan dan tidak berbicara. Sejauh yang saya tahu, ada lebih dari satu insiden besar invasi alien dalam sejarah umat manusia. Fang Yu berkata dengan ringan, setiap kali, prosesnya tragis. Dan hasil akhirnya, tidak perlu banyak bicara, Anda bisa melihatnya sendiri. Ras manusia masih menempati posisi dominan, namun ras alien terdiam. Jadi, beberapa kali sebelumnya, apapun prosesnya, umat manusia pasti telah mengalahkan ras alien. Dan sekarang, kita berada di awal invasi alien lainnya. Tidak ada yang tahu bagaimana situasinya, tapi yang pasti konfrontasi adalah satu-satunya cara. Penghindaran, tidak masuk akal. Setelah mengatakan ini, Fang Yu menyentuh dagunya dan berkata sambil tersenyum, saya datang ke sini hari ini. Hal pertama yang saya lakukan adalah memeriksa keselamatan Anda. Tampaknya Anda dalam kondisi baik. Hal kedua, aku hanya ingin kamu bergabung dengan tim serangan balik. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Lin Zengqiong berubah,
dan ekspresi Lin Zengsu menjadi bersemangat. Su Changge, yang berdiri di belakang Fang Yu, juga sedikit terkejut. Tim serangan balik. Fang Yu belum menyebutkan hal ini padanya. Perlu waktu untuk membahas bagaimana cara melakukannya, kata Fang Yu. Tapi tujuan utamanya pasti untuk membunuh Sky Falcons yang menduduki ibu kota utara terlebih dahulu. Dimulai dari ibu kota utara, menyebar ke wilayah lain, dan perlahan-lahan merebut kembali seluruh wilayah kita. Ini adalah rencana sementara Fang Yu. Jika Fang Yu memecahkan 200.000 makhluk klan Sky Falcon sendirian, dia memang bisa melakukannya, tapi itu pasti akan memakan waktu lama. Dia bisa menyelesaikan klan Sky Falcon, bagaimana dengan Sos Devourers, klan monster raksasa, dan dinasti Shanghai di wilayah lain. Dia tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memobilisasi beku lain. Saya bersedia ikut melakukan serangan balik. Lin Zengsu segera berkata. Fang Yu memandang Lin Zengqiong. Lin Zengqiong sedikit menundukkan kepalanya, ekspresinya berubah. Sebagai patriark, dia tidak mau membiarkan anggota sukunya mengambil risiko. Tapi apa yang dikatakan Fang Yu dan Lin Zengsu juga masuk akal. Tinggal di sini sepanjang waktu, pada akhirnya terlalu tua untuk mati. Kamu bisa membiarkan semua orang di keluarga Lin memilih secara sukarela. Mereka yang ingin bergabung dalam serangan balik akan bergabung, dan mereka yang tidak ingin, tetap di sini, tidak masalah, kata Fang Yu. Lin Zengqiong mengangkat kepalanya dan berkata, bagus. Setelah berbicara, dia menoleh untuk melihat Lin Zhenxi, dan berkata, panggil semuanya. Ya, Lin Zhenxi keluar. Lin Zengqiong memandang Fang Yu, tetapi berhenti berbicara. Apa yang ingin Anda katakan? Fang Yu bertanya, aku ingin tahu, mengapa Tuan Fang ingin melakukan serangan balik. Lin Zengqiong berkata, dengan kekuatanmu, Tuan Fang, kamu ingin sendirian, apakah itu mudah? Alien, itu tidak bisa membantumu sama sekali. Saya benci ras asing. Ini alasan yang sangat sederhana. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, orang memang baik dan jahat, tapi setidaknya mereka semua sama. Jika tidak ada persimpangan, tidak ada yang bisa mempengaruhi siapapun. Tapi ras alien berbeda. Yang mereka pikirkan di dalam hati mereka adalah memusnahkan umat manusia. Meskipun, aku tidak tahu dari mana kebencian mereka terhadap umat manusia berasal. Kamu bisa memikirkannya sendiri. Jika kamu tidak melakukan serangan balik, tunggu sampai semua area ditempati oleh alien. Suatu hari nanti, kamu akan pergi berbelanja dan kamu akan melihat alien jelek, bahkan orang yang mirip dengan dirimu sendiri. Tidak bisa melihat, bagaimana perasaanmu. Jangan khawatir suara-suara alien ini tidak menyenangkan. Kamu tidak memprovokasi mereka, tetapi mereka membencimu tanpa alasan, berpikir untuk membunuhmu dari waktu ke waktu. Petik 2. Perasaan ini gelombang www.novelhal.com gelombang bagaimana bisa tidak. Baik, hal yang paling penting adalah jika umat manusia punah, saya bahkan tidak dapat menemukan restoran ketika saya pergi makan. Saya hanya dapat melihat IQ rendah, alien yang berputar-putar. Berbicara tentang ini, Fang Yu melakukannya memang memiliki kancah ras asing di seluruh dunia. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa membayangkannya. Kata-kata ini adalah pemikiran Fang Yu yang paling benar, dan tidak ada yang bisa menambah bahan bakar di dalamnya. Ia tidak menyangka bahwa serangan balik terhadap alien adalah karena tanggung jawab dan kewajiban pihak yang kuat. Dia juga tidak ingin menjadi seperti pahlawan. Alasan Fang Yu melakukan ini, hanya mengikuti pikiran batinnya sendiri. Dia hanya membenci ras asing dan tidak senang melihat mereka. Oleh karena itu, dia hanya ingin membunuh alien tersebut. Dibandingkan ras asing yang menduduki dunia, ia lebih menyukai dunia 5.000 tahun sebelumnya. Meskipun umat manusia penuh dengan perjuangan, selama hal itu tidak memprovokasi dia, itu tidak masalah baginya, dan itu tidak akan mempengaruhi suasana hatinya. Dia bisa tinggal di desa pegunungan tertentu selama 10 atau 8 tahun, dan kemudian tinggal di kota Huaibei selama 5 atau 3 tahun. Singkatnya, dia sudah terbiasa dengan hari-hari seperti itu dan tidak mau berubah. Lebih dalam lagi, alien menduduki dunia dan mempengaruhi semua aspek. Dan pengaruh terbesar Fang Yu adalah apa yang baru saja dia katakan, dia bahkan tidak dapat menemukan restoran di jalan untuk makan. Bagaimana kehidupan seperti itu bisa berlanjut? Oleh karena itu, alien tersebut harus keluar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Yu, mata Lin Zengqiong berkedip. Awalnya,
dia sangat ingin seluruh keluarga Lin hidup seumur hidup di ruang ini. Namun kini, pemikirannya telah berubah. Karena pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf seperti Fang Yu bersedia mengambil tindakan dan memimpin mereka untuk melakukan serangan balik terhadap ras alien dan merebut kembali rumah asli mereka, tidak ada alasan untuk menolak semua orang di keluarga Lin segera dipanggil. Bahkan Lin Zilan, yang sedang berlatih ilmu pedang surgawi di hutan bambu kecil di belakang desa pegunungan, dipanggil. Lin Zilan tak jauh berbeda dengan aslinya, masih mengenakan seragam pencak silat dengan pedang panjang di pinggangnya. Melihat Fang Yu, dia tertegun sejenak, ekspresinya berubah, tapi dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Ketika keluarga Lin lainnya melihat Fang Yu, wajah mereka penuh hormat, dengan kegembiraan di mata mereka. Lin Zengqiong menceritakan situasi dasarnya lagi, dan akhirnya berkata, mereka yang bersedia bergabung dengan Brigade Serangan Balik, maju selangkah. Setiap orang dapat memilih secara sukarela, dan jika mereka tidak ingin pergi, tetaplah di sini tanpa menemui bahaya. Dan begitu Anda memilih untuk bergabung dengan Brigade Serangan Balik, Anda mungkin menghadapi berbagai bahaya, dan Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa Anda. Setelah kata-kata ini, lebih dari 200 anggota keluarga Lin yang hadir berbisik. Setelah beberapa saat, mereka membuat pilihan. Sebagian besar keluarga Lin mengambil langkah maju, sementara beberapa lainnya menundukkan kepala dan tetap di tempat mereka berada. Fang Yu secara kasar menghitung bahwa ada hampir 200 orang yang bersedia bergabung dengan Brigade Serangan Balik, dan jumlahnya cukup besar. Kebetulan orang lain akan tinggal dan merawat perempuan dan anak-anak di sini. Fang Yu berkata pada Lin Zengqiong. Ya, Lin Zengqiong mengangguk. Setelah memilih, keluarga Lin mengumpulkan barang-barang mereka dan bersiap untuk pergi ke ibu kota utara, rumah besar Fang Yu. Fang Yu hendak berbicara dengan Lin Zilan, tetapi Lin Zilan berjalan mendekat. Kamu bantu aku melihat bagaimana latihan pedangku. Lin Zilan bertanya. Selama lebih dari setahun, dia berlatih pedang surgawi setiap hari, tidak pernah mengambil hari libur. Sekarang saya akhirnya melihat Fang Yu, dia akhirnya bisa menunjukkan hasilnya. Oke, kamu bisa melakukannya di sini, kata Fang Yu. Ya, Lin Zilan mengangguk, mundur beberapa langkah, dan menghunus pedang panjang dari pinggangnya. Setelah itu, dia mulai menggunakan ilmu pedang surgawi Dao. Dari rumus pertama, hingga rumus akhir. Saat melakukan teknik pedang Dao surgawi, cahaya biru muncul di tubuhnya. Seluruh pedang panjang itu diselimuti oleh kekuatan surga, mengeluarkan aura yang ganas dan kuat. Setelah melakukan satu set, kekuatan surga Lin Zilan juga telah mencapai puncaknya, yang cukup kuat. Su Changge di samping memandang Lin Zilan dan diam-diam memukul. Aura gadis ini jauh melebihi biksu pada umumnya. Lin Zilan berdiri di sana, memandang Fang Yu, dan bertanya, bagaimana? Fang Yu memandang Lin Zilan, matanya berkilat kaget. Setelah lebih dari setahun, Lin Zilan telah sepenuhnya berlatih ilmu pedang Dao surgawi. Ini bukan perasaan Fang Yu sendiri, tetapi kekuatan surga yang murni dan mendalam dari Lin Zilan memberitahunya. Sangat sulit menguasai pedang surga. Fang Yu, yang baru saja mulai berlatih, berpikir untuk menyerah. Melihat Fang Yu tidak berbicara, Lin Zilan sedikit mengernyit dan bertanya, apakah ada masalah? Petik 2. Tidak, kamu berlatih dengan sangat baik. Fang Yu kembali sadar dan berkata, pada saat ini, Fang Yu menyelidiki basis kultivasi Lin Zilan dengan pengetahuan spiritualnya. Periode pemasangan, tahap awal. Basis budidaya ini tidak terlalu tinggi di dunia seni bela diri saat ini, hanya dapat dianggap sebagai medium. Namun setelah menguasai ilmu pedang Dao surgawi, kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang biksu di puncak alam Mahayana. Terlebih lagi, menggunakan pedang juga merupakan salah satu jenis keterampilan fisik. Menghadapi makhluk klan Sky Falcon, ini merupakan keuntungan. Fang Yu berjalan ke tubuh Lin Zilan dan berkata, setelah kamu keluar, aku akan mencarikanmu latihan lain. Kamu akan mengolahnya dengan hati-hati dan memasuki masa kesengsaraan sesegera mungkin, dan kemudian aku akan memberimu pedang lagi. Berlatih latihan, saya masih ingin terus berlatih pedang. Lin Zilan mengerutkan kening. Kamu bisa berhenti sebentar. Jika basis kultivasi tidak bisa mengimbangi, kekuatan pedang Dao surgawi akan sangat berkurang, kata Fang Yu. Petik 2. Oke, Lin Zilan tidak berkata apa-apa lagi ketika dia mendengar bahwa itu terkait dengan kekuatan pedang surga.
Setelah semuanya siap, tim yang terdiri dari hampir 200 orang masuk ke portal yang dibuka oleh Fang Yu. Jadi para biksu dari keluarga Lin datang ke mansion. Untungnya bos, rumahmu cukup besar untuk menampung 20.000 orang. Su Changge berkata, jika brigade serangan balik dibentuk di masa depan, setidaknya diperlukan puluhan ribu orang. Jangan khawatir, akan ada banyak tempat yang bisa digunakan sebagai perkemahan segera, kata Fang Yu ringan, rumah besar ini hanyalah tempat berkumpul sementara. Selanjutnya, apakah kita harus ada rapat atau apa? Bos, Su Changge bertanya, jangan khawatir, kamu harus pergi ke Jiangnan. Fang Yu berkata dengan ekspresi sedikit basah kuyup. Pada saat yang sama, area pusat Beidou, sekitar 20 km dari rumah Fang Yu. Ada sebuah bangunan besar di sini, yang merupakan ruang pameran terkenal di Beidou. Namun ruang pameran ini telah lama ditempati oleh para Falcons, dan digunakan sebagai perkemahan para Falcons di kawasan tengah Beidou. Saat ini, di alun-alun di luar ruang pameran, lebih dari 6.000 makhluk elang berkumpul. Melihatnya dengan mata telanjang, sosok yang padat. Selain kelompok elang di alun-alun luar, ada lebih dari 4.000 elang berdiri di aula ruang pameran. Kelompok makhluk elang ini semuanya berada di atas elit. Hampir semua elit Sky Falcons di area tengah ibu kota utara dipanggil dan segera dikembalikan ke kamp. Dengan banyaknya elit Sky Falcons yang berkumpul, nafasnya sangat menakutkan. Dan di antara sekian banyak makhluk Sky Falcon, ada banyak ras manusia. Ras manusia ini berlutut di sudut terpencil, dan jumlahnya sekitar 500 orang. Kelompok ras manusia ini adalah biksu ras manusia yang telah menerima kutukan darah. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga besar seni bela diri. Di antara kerumunan yang berlutut, hampir 30 orang berdiri. 30 orang ini mengenakan seragam jubah ungu, dengan tulisan, Ki, tercetak di dada kiri mereka. Ini adalah keluarga Ki ibu kota utara yang mengkhianati aliansi keluarga. Pengkhianatan terhadap keluarga Ki menyebabkan aliansi keluarga aristokrat ibu kota utara langsung hancur, sehingga mempercepat jatuhnya lingkaran seni bela diri ibu kota utara. Justru karena penghargaan inilah anggota keluarga mereka diperbolehkan untuk menjaga postur berdiri pada kesempatan seperti itu. Adapun ras manusia lain yang telah menerima kutukan darah, mereka tidak memenuhi syarat untuk berdiri karena kontribusi mereka yang rata-rata. Saat ini, banyak ras manusia melihat sekelompok besar makhluk Sky Falcon di depan mereka, wajah mereka pucat, dan mata mereka penuh ketakutan. Sekalipun mereka menerima kutukan garis keturunan, bukan berarti mereka aman. Makhluk elang ini murung, haus darah, dan brutal. Jika seseorang tidak bahagia, mereka akan membunuh, tidak peduli siapa pihak lainnya. Di hadapan mereka, ras manusia ibarat kecoa dan semut yang bisa diinjak-injak sampai mati, tanpa status apapun. Dibandingkan dengan ras manusia berlutut lainnya, wajah keluarga Ki lebih tenang. www.novelringan.com Gelombang mereka tahu bahwa dengan kontribusi mereka kepada keluarga, mereka pasti menjadi kelompok ras manusia yang paling aman. Patriark Ki Hongshan berdiri di garis depan, memandang para jenderal kulit hitam dan jenderal merah di kejauhan, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Jika Anda bisa membangun hubungan baik dengan kedua jenderal, status keluarga mereka akan lebih stabil. Namun, pada saat ini, mata jenderal kulit hitam dan jenderal merah memiliki warna dingin. Terutama para jenderal kulit hitam. Semula masih tertawa ketika mendengar penjara-penjara hilang dan jenderal muda terbunuh. Rasanya jenderal muda itu akan dihukum, dan itu adalah hal yang luar biasa. Namun, dalam waktu kurang dari setengah jam, ia menerima pesan lain. Jenderal kulit putih yang bertugas menundukkan kekuatan besar di ibu kota utara, juga terbunuh. Kini, mentalitasnya telah berubah. Akhirnya disadari bahwa ini adalah krisis. Ras manusia sialan itu, Fang Yu, ingin membunuh mereka satu persatu. Dia sepertinya memiliki kekuatan tempur yang cukup. Ketika Jenderal Hitam hendak memulai penyelidikan terhadap Fang Yu oleh Biro Pengintip, dia menerima panggilan dari Darah Raja Agung dan datang ke markas di sini. Pada saat ini, semua makhluk dari klan Sky Falcon yang dipanggil pada dasarnya hadir. Namun Raja belum juga datang. Fang Yu, umat manusia ini, aku akan membunuhnya secara pribadi. Jenderal kulit hitam, sebaiknya kamu tidak ikut campur. Saat ini, Jenderal Merah tiba-tiba berbicara. Mata ramping Jenderal kulit hitam bersinar dengan cahaya dingin yang berbahaya,
dan dia memandang Jenderal Merah dan berkata, "Bisakah kamu membunuhnya?" Fang Yu telah membunuh Jenderal Hijau dan Jenderal Kulit Putih satu demi satu. Jenderal Merah itu mencibir dan berkata, "Kamu benar-benar berpikir begitu," dan memanggil 4. "Jenderal, kalian bertiga setara denganku." Mendengar kata-kata ini, ekspresi He Jiang berubah. Jenderal Merah, benar-benar tidak pernah menunjukkan kekuatan penuhnya. Terakhir kali saya bertarung dengan kelompok biksu manusia di Xiaodongshan, hampir 1000 elit elang langit tidak mampu menjatuhkan kelompok biksu manusia itu untuk waktu yang lama. Kemudian, Raja mengutus Jenderal Merah. Pertempuran itu segera berakhir. Tapi, ini tidak berarti apa-apa. Umat manusia sudah lemah, dan He Jiang yakin jika Raja mengirimkannya hari itu juga dapat mengubah gelombang pertempuran dalam sekejap. Karena kamu jauh lebih baik dari kami, kenapa kamu belum dipromosikan ke level Raja? He Jiang bertanya dengan sinis. Tidak akan lama, Jenderal Merah berkata dengan dingin, saya akan segera dipromosikan ke tingkat Raja. Pada saat itu, saya akan mengirim Anda untuk menyerang ibu kota timur tempat dinasti Shanhai berada. Jika Anda berani melanggar perintah, saya pasti akan membunuh Anda. Begitu hal ini diucapkan, suasana tiba-tiba menjadi tegang. Hei akan bernapas dengan keras, matanya bersinar merah. Sebagai salah satu dari 4 jenderal, ia duduk sejajar dengan Jenderal Merah di depannya. Bagaimana ia bisa menghadapi tantangan seperti itu? Mau melakukannya? Cobalah, jika kamu memprovokasi, Raja akan melihatnya dan tidak akan menghukumku. Jenderal Merah berkata dengan bercanda. Kakak, Jenderal Kulit Hitam itu sangat marah, cakarnya mengepal erat, dan terdengar suara retakan yang menakutkan. Baiklah, saat ini, sebuah suara datang dari depan. Hitam dan merah akan menantikannya secara bersamaan. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul di udara di depan. Sesosok muncul dari udara. Tubuh ini tidak sama dengan makhluk Sky Falcon lainnya, ia adalah hantu tembus pandang. Dari kejauhan terlihat seperti sosok manusia biasa. Sebelum menduduki ibu kota utara sepenuhnya, kesampingkan pertikaian di antara kalian. Bayangan itu mengeluarkan suara dingin. Ya, Jenderal Kulit Hitam membungkuk dan berkata. Jenderal Merah berdiri di tempatnya, tidak setuju. Sekelompok makhluk elang di ruang pameran dan di luar alun-alun berlutut setelah merasakan nafas raja. Qi Hongshan melirik tangan di sampingnya dan berlutut. Menanggapi kemunculan Fang Yu, orang bijak dari ras kuno memberi perintah, lanjut Su Ying. Mendengar kata-kata ini, tubuh semua Sky Falcon terkejut. Yang tertinggi dari zaman dahulu langsung mengeluarkan perintah. Dapat dibayangkan betapa makhluk tertinggi yang mulia ini menghargai Fang Yu sebagai umat manusia. Jika Anda ingin menghadapi orang ini, Anda perlu mengumpulkan semua makhluk tingkat tinggi dan makhluk tingkat raja di klan Sky Falcon untuk mengambil tindakan bersama. Su Ying berkata dengan tenang, tapi sekarang, saya masih dalam masa kritis untuk memecahkan cangkang dan tidak dapat mengambil tindakan. Mendengar kalimat ini, baik Jenderal Kulit Hitam maupun Jenderal Merah terkejut. Memecah cangkangnya, mungkinkah Raja juga akan naik ke level tertinggi? Saat ini, suasana hati para Jenderal Kulit Hitam dan Jenderal Merah berbeda. Jenderal Kulit Hitam terkejut, dan Jenderal Merah sangat gembira. Jika Raja Agung dipromosikan ke tingkat tertinggi, maka sekarang posisi Raja Agung harus diwarisi olehnya. Meskipun saya tidak bisa bergerak, Yang Maha Tinggi telah mengirimkan dukungan yang kuat. Su Ying melanjutkan, tugas membunuh Fang Yu selanjutnya akan dipimpin oleh dukungan kuat ini. Baginda, dari mana datangnya dukungan kuat ini? He Jiang mengangkat kepalanya dan bertanya. Raja Piton Taiyin. Su Ying menjawab dengan lemah, ia sangat kuat. Meskipun bukan klan kita yang sama, ia milik klan kuno. Oleh karena itu, begitu ia datang, Anda harus mematuhi semua perintahnya. Makhluk terhormat di daerah lain, saya telah membiarkan mereka datang. Raja Piton Taiyin harus datang ke Beidou dalam 2 hari ini. Lalu, kau akan mengikuti pengaturannya. Dipahami, jawab He Jiang. Jenderal Merah tetap diam. Hantu di langit memandang Jenderal Merah dan bertanya, apakah Anda memiliki pertanyaan? Tuanku, saya rasa tidak perlu mengirim orang asing untuk memberikan dukungan, kita bisa menyelesaikannya sendiri. Hong Jiang mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, Raja Taiyin Piton bersedia datang, dan gambarannya pasti besar. Populasi mereka tidak sebesar Sky Falcon kita, jadi mereka ingin menggunakan metode ini untuk mendapatkan pijakan di ibu kota utara.
Selama dia membunuh Fang Yu dan mendapat pujian, dia bisa tinggal di utara dan tidak pergi, dengan paksa membagi sebagian dari kita. Mendengar kata-kata ini, Jenderal Kulit Hitam di sampingnya terkejut. Ia tidak berpikir terlalu banyak. Tapi sekarang masuk akal mendengar Jenderal Merah mengatakan ini. Tidak banyak makhluk dari klan Yin Piton tempat Raja Tai Yin Piton berada, sehingga tugas menduduki wilayah utama tidak menjadi tanggung jawab mereka. Tapi sekarang Tai Yin Piton King datang untuk mendukung. Itu pasti bagian dari ibu kota utara. Ketika saatnya tiba, mulut tertinggi di bagian atas akan terbuka, dan beberapa area akan digambar untuk klan Yin Piton. Seharusnya jadi apa? Jenderal Kulit Hitam juga melihat hantu di langit. Tuanku, saya yakin kita memiliki kekuatan yang cukup, kata He Jiang. Ini adalah keputusan yang tertinggi, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Hantu itu menyela dan berkata dengan dingin, yang tertinggi berpikir bahwa makhluk tingkat raja diperlukan untuk membunuh Fang Yu, jadi, harus ada makhluk setingkat raja untuk mengambil tindakan. Petik 2. Sedangkan sisanya, saya akan membicarakannya nanti. Sekarang, aku hanya perlu menuruti perintah. Begitu ucapan ini keluar, tidak peduli apakah itu Jenderal Kulit Hitam atau Jenderal Merah, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Ini adalah perintah dari yang tertinggi di zaman dahulu. Tidak bisa menolak. Kalau tidak, yang ada hanyalah jalan buntu. Oke, aku memanggilmu, terutama untuk membicarakan hal ini, hal berikutnya. Setelah aku memecahkan cangkangnya, membicarakannya. Kata hantu itu, ia akan menghilang. Raja, namun saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Hantu itu berkedip dan kembali normal. Banyak makhluk dari klan Sky Falcon melihat ke arah belakang bersama-sama. Suara itu datang dari sudut tembok belakang, di antara sekelompok ras manusia yang berlutut. Pembicaranya adalah Qi Hongshan. Siapa yang mengizinkanmu berbicara sendiri? He Jiang berkata dengan dingin. Qi Hongshan berlutut di tanah, mengangkat kepalanya, dan berkata, Baginda, saya pernah berurusan dengan Fang Yu sebelumnya. Saya tahu dia memiliki banyak kelemahan. Saya dapat memberikan banyak informasi yang relevan. Kali ini tugas memenggal kepala Fang Yu, keluarga Qi kami juga ingin bergabung. Tolong beri kami kesempatan, hanya karena kamu ingin ikut misi. He Jiang berkata dengan nada menghina. Banyak makhluk dari klan Sky Falcon di belakang juga mengeluarkan tawa yang keras. Qi Hongshan tidak berbicara, hanya menatap hantu di langit. Void terdiam selama beberapa detik, dan berkata, ya, saya akan mempercayaimu untuk saat ini. Jika Anda dapat memberikan bantuan yang berarti, saya akan membalas Anda semua lagi nanti. Setelah berbicara, hantu itu melihat ke arah Jenderal Kulit Hitam dan Jenderal Merah di depan. Fang Yu muncul. Situasi di ibu kota utara telah berubah, kamu harus lebih berhati-hati. Su Ying berkata, saran-saran ras manusia itu, kamu dapat mendengarkannya, lagi pula, mereka lebih mengenal Fang Yu dan biksu manusia lainnya daripada kamu. Setelah berbicara, hantu itu berkedip-kedip di udara dan perlahan menghilang. Setelah hantu itu menghilang, ruang pameran menjadi sunyi. Bawa aku ke sini. He Jiang menunjuk ke arah Qi Hongshan di kejauhan dan berkata dengan keras. Qi Hongshan segera bangkit, berlari ke arah Jenderal Kulit Hitam, lalu berlutut lagi. Bantuan apa yang bisa kamu berikan? Jika tidak, aku akan menggaruk kepalamu sekarang. Jenderal Kulit Hitam berkata dengan dingin. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang Jenderal Kulit Hitam, tolong percaya padaku. Aku punya cara untuk cepat dekat dengan Fang Yu, dapatkan informasi yang relevan. Qi Hongshan tersenyum datar. Hei menyipitkan mata rampingnya sedikit. Daerah Jiangnan, kota Jianghai. Fang Yu dan Su Changge, Bai Ran keluar melalui portal udara bersama-sama. Sama seperti sebelumnya, bertindaklah secara terpisah, kata Fang Yu. Memahami, Su Changge dan Bai Ran mengangguk. Kini mereka bertiga berada di udara di depan gerbang distrik villa di kota Jianghai. Ingat, jika keluarga Tang baik-baik saja, tanyakan saja pada Tang Xiaorou tentang alamat dua nama yang saya sebutkan tadi, lalu Anda akan mencari keduanya dan memeriksa situasinya. Fang Yu memberitahu Su Chang. Kata lagu itu, saya mengerti, bos. Su Changge mengangguk. Perhatikan keselamatan. Jika Anda mengalami situasi apapun, segera hubungi saya melalui transmisi suara. Fang Yu berkata lagi, jangan khawatir, bos. Dibandingkan dengan Sky Falcon, klan gila seharusnya jauh lebih lemah.
Aku pasti akan baik-baik saja, kata Su Changge. Setelah berbicara, Su Changge terbang ke depan. Ayo pergi. Fang Yu membuka portal itu lagi dan masuk ke dalamnya bersama Bairan. Ketika saya keluar, saya berada di gerbang distrik Lijiang di Jiangnan. Distrik Lijiang terlihat normal, dan tidak ada orang yang disebut gila di dekatnya. Ingat lantai dan nomor kamar yang kubilang. Fang Yu berkata pada Bairan. Ya, Bairan langsung berlari ke komunitas tersebut. Fang Yu membuka portal itu lagi. Lokasi yang dia datangi adalah rumah besar tempat keluarga Ji berada. Fang Yu langsung menempatkan portal ke langit di atas rumah keluarga Ji. Setelah keluar dari portal dan melihat situasi mansion di bawah, wajahnya langsung berubah. Halaman Ji saat ini sedang berantakan. Banyak bekas perusakan paksa di pekarangan, seperti pohon-pohon kecil di samping pekarangan yang banyak tertutup bagian ini, dan banyak pot bunga yang berantakan dan berserakan di tanah. Keluarga Ji, sesuatu salah. Fang Yu segera melepaskan pengetahuan spiritualnya, meliputi seluruh rumah keluarga Ji. Namun, tidak ada satupun sosok di mansion itu, dan tidak ada nafas. Fang Yu mengerutkan kening dan jatuh dari langit, berdiri di halaman rumah Ji. Pada saat ini, indera spiritualnya juga mendeteksi sedikit darah di dinding halaman Ji dan di dalam rumah. Tapi selain noda darah tersebut, tidak ada sisa mayat. Noda darah cukup kecil. Melihat hal ini, Fang Yu mengerutkan kening. Menurut situasi Su Changge di ibu kota utara, meskipun Sky Falcons menduduki ibu kota utara, serangan mereka saat ini ke ibu kota utara masih dalam dunia seni bela diri. Adapun dunia sekuler belum diserang secara aktif oleh mereka. Mungkin karena mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada manusia, atau mungkin mereka tidak memiliki cukup energi untuk saat ini. Lagi pula, ibu kota utara berpenduduk lebih dari 20 juta, sedangkan makhluk suku Sky Falcon hanya berjumlah 2 hingga 3 juta. Sebelum kekuatan seni bela diri yang menjadi ancaman tertentu bagi mereka belum dihilangkan, memang sulit bagi makhluk klan Sky Falcon untuk angkat tangan menghadapi manusia. Dengan kata lain, selama manusia bersembunyi di rumah, keamanan pribadinya terjamin. Namun ini hanya terjadi di Beidou. Fang Yu tidak mengetahui situasi spesifik di wilayah Jiangnan, dia juga tidak tahu sejauh mana klan gila itu menduduki tempat ini. Apalagi jika ras gila hanya suka membunuh atau memakan daging manusia, maka apapun bisa terjadi. Di sini, di rumah Ji, sesuatu pasti telah terjadi. Namun dilihat dari situasi di tempat kejadian, situasinya mungkin belum mencapai titik terburuk, dan mungkin saja tidak diserang oleh alien. Benar, hati Fang Yu tergerak, dan tiba-tiba dia teringat bahwa dia masih memiliki ponsel. Dia mengeluarkan ponsel dari ruang penyimpanan. Setelah memasuki ujung utara, ponsel sepertinya dalam keadaan tidak ada sinyal. Hari ini, sinyalnya muncul kembali. Fang Yu menyalakan telepon dan melihat ada lusinan panggilan tidak terjawab di dalamnya. Di antaranya adalah Tang Xiaorou, Wang Yan, dan Ji Rumei. Itu semua adalah panggilan telepon dari orang yang dia kenal, dengan tanggal berbeda. Fang Yu mengerutkan kening, dan segera memanggil Ji Rumei kembali. Bip, bel panggilan berbunyi. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Menunggu sekitar 10 detik, pihak lain terhubung. Tuan Fang, nada suara Ji Rumei penuh kejutan dan kegembiraan. Ini aku, jawab Fang Yu. Fang Yu menghela nafas lega saat mendengar suara Ji Rumei. Kenapa kamu tiba-tiba meneleponku? Sebelum aku, Ji Rumei sedikit bingung karena kegembiraan. Aku di rumahmu sekarang, kata Fang Yu. Petik 2 titik. Ah, kenapa? Ji Rumei bertanya dengan heran. Saya pikir ada tanda-tanda perkelahian di rumah Anda, bagaimana kabar Anda? Fang Yu bertanya, kami baik-baik saja, kami baru saja meninggalkan rumah asli kami dan datang ke tempat yang lebih aman. Ji Rumei menjawab, banyak kamar dagang Jiangnan kami pindah ke area Villa Sangyang, sehingga semua orang dapat menjaga satu sama lain. Lalu ada apa dengan jejak-jejak di rumahmu ini? Fang Yu bertanya, sedikit mengernyit. Jejaknya adalah sebelum kita pindah, beberapa pesaing komersial memanfaatkan kekacauan ini dan mencari orang untuk membalas kita. Ji Rumei berkata, untungnya, atas bantuan Patriark Tang, kami mengusir orang-orang ini. Pergi, lalu kami pindah dari sana. Fang Yu tidak berkata apa-apa lagi. Situasi rumah keluarga Ji memang seperti hasil pertarungan antara para pembudidaya umat manusia tingkat rendah. Tuan Fang, mengapa Anda tiba-tiba datang ke rumah Ji kami?
Mengapa Anda tiba-tiba kehilangan kontak sebelumnya? Jirumei tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ada alasan kehilangannya, tapi sulit untuk mengatakannya dengan jelas. Adapun datang ke rumah Ji, untuk melihat keadaanmu, kata Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Tuan Fang, apakah Anda peduli dengan kami? Jirumei bertanya dengan suara rendah. Ekspresi Fang Yu menjadi stagnan, dan kemudian dia memikirkan sesuatu, dan bertanya, Anda baru saja mengatakan bahwa banyak orang di kamar dagang Jiangnan Anda berada di area villa. Lalu apakah keluarga Tang juga ada di sana? Keluarga Tang, ya, keluarga Tang ada di sebelah kita, kata Jirumei. Oke, apakah mereka akan baik-baik saja? Fang Yu bertanya, tidak apa-apa, kita semua baik-baik saja. Jirumei berkata, dan bertanya, Tuan Fang, apakah Anda ingin datang, duduk sebentar? Kami sudah lama tidak bertemu Anda. Fang Yu berpikir sejenak dan menjawab, saya akan ke sana nanti. Oke, kalau begitu aku akan memberitahu Patriark Tang dan mereka menunggumu bersama. Jirumei berkata dengan gembira. Setelah menutup telepon, Fang Yu siap menelepon kembali Yu Yuiwe. Sejak tiba di ibu kota utara, Fang Yu telah melupakan peran ponsel karena sebagian besar urusannya adalah biksu. Faktanya, ponsel adalah alat paling nyaman untuk menghubungi manusia yang belum pernah berlatih. Namun sebelum panggilan dilakukan, Fang Yu menerima pesan transmisi Bairan. Saudara Fang, saya telah melihat ibu dan anak perempuan yang Anda sebutkan. Kondisi mereka sangat baik dan seluruh komunitas belum diserang oleh orang asing, kata Bairan. Oke, aku akan segera ke sana, kata Fang Yu. Tidak lama setelah pesan transmisi suara Bairan tiba, Su Changge juga mendapat kabar. Bos, tidak ada seorang pun di villa ini. Su Changge berkata, apakah kamu yakin tidak salah alamat? Saya sudah memutuskan bahwa keluarga ini aman, Anda bisa langsung pergi ke komunitas Lijiang, kata Fang Yu. Komunitas Lijiang? Oke, saya akan pergi sesuai peta, kata Su Changge. Sebelum pergi ke komunitas Lijiang, Fang Yu menerima pesan transmisi suara lainnya. Simbol transmisi suara ini berasal dari Huaibei, Su Lengyun. Sebelum berangkat ke Jiangnan, Fang Yu mengirim pesan transmisi suara ke Su Lengyun dan menanyakan situasinya. Saudara Yu, kamu akhirnya kembali. Aku baik-baik saja, dan murid-murid Istana Frost Han baik-baik saja, kata Su Lengyun, karena lokasi Istana Frost Han relatif jauh, ras asing tidak datang ke sana, kita. Tidak apa-apa, saat aku menyingkirkan Sky Falcons di ibu kota utara, target berikutnya adalah dinasti Shanghai di ibu kota timur dan Huaibei. Jawab Fang Yu. Setelah mengirimkan catatan transmisi suara, Fang Yu membuka portal dan menuju ke komunitas Lijiang. Rumah di distrik Lijiang diberikan kepada Fang Yu oleh Tang Mingde. Sebelum meninggalkan Huaibei, Fang Yu memindahkan kamar tersebut kepada ibu dan anak perempuan Wang Yan. Fang Yu naik lift ke atas dan segera sampai ke kamar tempat ibu dan anak perempuan Wang Yan berada. Saat ini, Bairan sedang duduk di sofa di lobi, tersenyum dan berbicara dengan Wang Yan dan Yu Yuiwe yang duduk di seberangnya. Ketika Fang Yu masuk, Wang Yan dan Yu Yuiwe mendengar langkah kaki gelombang www.novelhall.com gelombang dan segera mengangkat kepala. Saudara Fang Yu, Yu Yuiwe hampir melompat, berlari ke arah Fang Yu dan memeluk Fang Yu. Sudah lama sekali Yu Yuiwe tidak peduli apakah pria atau wanita memberi atau menerima suatu hubungan. Ia merindukan kakak tetangganya yang sering mengajaknya makan ayam panggang. Dia hanya ingin memeluknya. Xiao Yu, kamu di sini. Wang Yan berdiri dan menatap Fang Yu sambil tersenyum. Fang Yu tersenyum dan berkata, datang dan lihat situasimu. Kami baik-baik saja, jawab Wang Yan. Saudara Fang Yu, kemana saja kamu selama lebih dari setahun? Kenapa aku tidak bisa menghubungimu sepanjang waktu? Kupikir kamu. Yu Yuiwe bertanya dengan mata sedikit memerah. Ditambah 1 tahun pencurian di Far North, Fang Yu meninggalkan Jiangnan, itu juga 2 tahun. Kalau dipikir-pikir, Yu Yuiwe kebetulan duduk di bangku kelas 3 SMA tahun ini. Dalam 2 tahun, Yu Yuiwe telah tumbuh jauh lebih tinggi, dan temperamennya berbeda dari gadis kecil di awal, dan dia menjadi lebih cantik. Saya pergi ke suatu tempat yang jauh, dan tidak ada sinyal di tempat itu. Jadi tidak ada cara untuk menerima panggilan Anda, kata Fang Yu. Tempat yang jauh, di mana itu? Yu Yuiwe menyeka matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jauh di utara, jawab Fang Yu jujur.
Ekstrim utara, Yu Yuiwei sedikit mengernyit. Oke, Yuiwei, jangan menakuti adikmu Xiaoyu, biarkan dia datang dan duduk, kata Wang Yan. Baru kemudian Yu Yuiwei menyadari bahwa dia masih memegangi Fang Yu, dan segera melepaskan tangannya, menggigit bibir merahnya dengan ringan, pipinya memerah seperti apel. Dia berusia 18 tahun ini. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang hubungan antara pria dan wanita, dia tahu. Fang Yu mengusap kepalanya, berjalan ke sofa dan duduk. Saudara Fang, bagaimana situasimu di sana? Bai Ran bertanya dengan suara rendah. Tidak apa-apa, kata Fang Yu. Di mana Su Changge? Bai Ran bertanya lagi. Tidak apa-apa, jawab Fang Yu. Tidak apa-apa, Bai Ran mengangguk. Xiao Yu, semua area tidak aman di musim panas baru-baru ini. Kamu tidak boleh berjalan-jalan lagi, kata Wang Yan. Mata Fang Yu berkedip saat mendengar kata-kata Wang Yan. Dia tiba-tiba berpikir bahwa setelah dia datang ke Jiangnan, dia sepertinya tidak melihat ras asing di jalan, atau merasakan keberadaan ras asing. Kecuali tidak ada pejalan kaki yang terlihat di jalan, semuanya stabil, seperti sebelumnya. Dibandingkan dengan suasana depresi di Beidou, Jiangnan tampak jauh lebih santai. Mengapa demikian, Bibi Wang? Apakah kamu tahu tentang bahaya di luar? Fang Yu bertanya. Saya tidak terlalu paham, hanya menonton berita. Jiangnan baik-baik saja. Saya mendengar bahwa daerah lain sangat berbahaya, terutama ibu kota utara. Wang Yan berkata dengan takjub di matanya. Apakah kamu masih bisa menonton berita? Artinya, segala sesuatu di Jiangnan masih berjalan di jalur normal. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan hatinya bertanya. Hei, aku tidak tahu apa yang terjadi. Yu Yuiwei awalnya mengikuti ujian masuk perguruan tinggi tahun ini, tapi sekarang hanya bisa ditunda. Wang Yan menghela nafas dan berkata, karena itu, Yu Yuiwei, yang berada di samping, juga sedikit tertekan dan menundukkan kepalanya. Untuk mengikuti jejak Fang Yu, dia tidak pernah mengendur dalam studinya dalam 2 tahun terakhir, dan mempertahankan peringkat pertama di kelas-kelas utama. Menurut situasi aslinya, dia akan diterima di Universitas Nandu tempat Fang Yu berada. Namun, dalam situasi ini, ujian masuk perguruan tinggi tidak mengetahui kapan akan ditunda. Saya menerima informasi orang dalam, situasinya akan segera membaik, kata Fang Yu. Benar-benar, Wang Yan dan Yu Yuiwei membuka mata dan bertanya. Ya, Fang Yu mengangguk, beberapa teman di Beidou memberitahuku. Jika kalimat ini diucapkan oleh orang lain, ibu dan anak perempuan Wang Yan mungkin tidak akan mempercayainya. Tapi ini yang dikatakan Fang Yu. Mereka mau percaya, sudah sepantasnya kamu terus belajar dengan giat selama ini. Fang Yu berkata pada Yu Yuiwei. Bagus, aku pasti akan melakukannya, jawab Yu Yuiwei. Setelah duduk beberapa saat, Fang Yu dan Bai Ran hendak pergi. Meskipun Wang Yan dan Yu Yuiwei berusaha sekuat tenaga untuk menjaga Fang Yu untuk makan malam, Fang Yu menolak. Dia harus pergi ke area Villa Sangyang dan kemudian kembali ke ibu kota utara. Situasi di ibu kota utara masih belum menentu. Namun, dengan hilangnya 2 jenderal berturut-turut, tidak peduli seberapa lambatnya reaksi Sky Falcons, sudah waktunya untuk bertindak. Fang Yu harus segera kembali ke ibu kota utara. Oleh karena itu, waktu Fang Yu sangat mendesak. Kalau tidak, dia akan benar-benar tinggal untuk makan malam, dan dia masih merindukan rasa makanan Wang Yan. Lain kali kamu pasti akan melakukannya. Saat aku datang lain kali, Bibi Wang, kamu harus memasak makanan yang cukup. Nafsu makanku menjadi lebih besar lagi. Fang Yu berkata pada Wang Yan. Petik 2 titik. Yah, lain kali kamu datang, Bibi Wang pasti akan menyiapkan makanan yang cukup. Wang Yan tersenyum. Yu Yuiwei menundukkan kepalanya dan menyeka air matanya, jelas enggan membiarkan Fang Yu pergi secepat ini. Fang Yu memandang Yu Yuiwei, mengulurkan tangannya dan mengusap kepalanya, dan berkata, aku baru saja tinggal di Beidou. Jika kamu diterima di Universitas Beidou, kita masih bisa menjadi tetangga. Setelah mendengar ini, Yu Yuiwei mengangkat kepalanya, matanya berbinar. Petik 2 titik. Saudara Fang Yu, satu kata sudah diputuskan. Kata Yu Yuiwei. Su Changge sedang menunggu Fang Yu dan Bai Ran di gerbang komunitas Lijiang. Ketiganya bertemu, lalu menuju ke area villa yang menanjak. Untuk mengamati situasi di jalan, Fang Yu tidak memilih. Mengirim langsung kali ini. Bos, aneh rasanya,
Saya baru saja melihat banyak mobil dan orang dalam perjalanan ke komunitas Lijiang, tapi saya tidak melihat makhluk asing. Su Changge berkata dengan heran. Saya juga merasakan hal yang sama. Dibandingkan dengan Beidou, Jiangnan, situasinya tampaknya jauh lebih baik. Fang Yu mengerutkan kening. Dilihat dari penampilan Wang Yan dan Yu Yue, mereka sepertinya tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka tahu bahwa area lain berbahaya. Dan mereka tidak tahu apa-apa tentang tingkat bahayanya. Setidaknya dilihat dari penampilan mereka, mood mereka masih sangat santai. Hal ini pada dasarnya berbeda dengan orang-orang di Beidou. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya mendengar bahwa Jiangnan telah sepenuhnya dikuasai oleh ras gila beberapa bulan yang lalu. Su Changge mengusap dagunya dan bertanya dengan bingung, itu diserang jauh lebih awal dari Beidou. Tapi sekarang ini apa? Situasinya, ras gila telah mundur. Tapi itu tidak masuk akal, dunia seni bela diri Jiangnan terkenal lemah. Bahkan setelah auranya pulih, sepanjang musim panas, dunia seni bela diri Jiangnan juga merupakan yang terlemah. Bagaimana mereka bisa mengusir ras gila? Saat Su Changge berbicara, Fang Yu diam-diam mengamati jalan raya dan beberapa fasilitas di bawah. Meski pejalan kaki lebih sedikit, namun tetap terlihat. Sementara itu, masih banyak kendaraan yang melaju di jalan raya. Sedangkan untuk berbagai toko buka seperti biasa. Semua ini tidak berbeda dengan Jiangnan sebelumnya. Invasi asing, sepertinya tidak mempengaruhi dunia sekuler Jiangnan. Di tengah semua keraguan, Fang Yu dan yang lainnya datang ke area Villa Sangyang. Begitu sampai di gerbang area villa, Fang Yu melihat Tang Mingde, Ji Dongshan dan lainnya yang sudah menunggu. Tuan Fang, Dr. Genius Fang, Tang Mingde dan Ji Dongshan segera mengepalkan tangan mereka. Saat ini, Fang Yu melihat Ji Rumei yang diam-diam menatapnya dari samping. Tuan Fang, Ji Rumei merasakan tatapan Fang Yu, menurunkan alisnya, sedikit membungkuk, dan menyapa dengan lembut. Fang Yu, akhirnya biarkan aku menemuimu. Ada suara yang melengking. Tang Xiaorou berjalan keluar dengan cepat dari belakang, menatap Fang Yu dengan mata terbuka lebar. Lama tak jumpa, Fang Yu tersenyum. Kamu tidak banyak berubah. Kupikir kamu sudah melupakan teman lamamu sejak kamu tiba di Beidou. Tang Xiaorou mendengus dan berkata, ia menghilang selama lebih dari setahun. Dulu aku memang lupa, tapi sekarang aku mengingatnya lagi, kata Fang Yu. Anda, Tang Xiaorou menggigit bibir merahnya, geram. Xiaorou, perhatikan nada bicaranya dengan Dr. Genius Fang. Tang Mingde mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak apa-apa, semuanya sama seperti sebelumnya. Tidak perlu membuatnya terlalu asing, kata Fang Yu. Bahkan jika mereka tidak dicuri dari Far North selama setahun, Fang Yu dan Tang Xiaorou sudah lama tidak bertemu. Namun, Tang Xiaorou tidak banyak berubah, terlepas dari kepribadian atau temperamennya. Tuan Fang, silakan masuk, kata Ji Dongshan. Di pintu gerbang area villa terdapat tim penjaga. Ranah kelompok biksu ini sedang dalam masa pembentukan pil. Bagi manusia, periode pembentukan pil sudah menjadi basis budidaya yang sangat kuat. Tapi dalam menghadapi alien, kekuatan penjaga seperti itu gelombang www.novelringan.com gelombang tidaklah cukup. Fang Yu dan rombongannya mengikuti Ji Dongshan dan kembali ke villa tempat keluarga Ji berada. Begitu Fang Yu duduk di ruang tamu, dia langsung menanyakan keraguannya. Jiangnan, apakah itu ditempati oleh orang gila? Dr. Genius Fang, situasinya sebenarnya seperti ini. Tang Mingde berhenti, dan mulai menjelaskan situasi spesifiknya. Beberapa bulan yang lalu, orang-orang gila itu datang ke daerah Jiangnan dan memulai invasi besar-besaran. Namun tidak seperti pertempuran berdarah yang sering dilaporkan di wilayah lain, cara orang-orang gila menyerbu tampak sangat lembut. Pertama, mereka secara langsung menemukan keluarga dan sekte seni bela diri utama di dunia seni bela diri Jiangnan, meminta kekuatan ini untuk menandatangani kontrak darah, dan meminta mereka untuk tidak pernah memberontak terhadap klan gila dan melakukan pengkhianatan apapun. Pada awalnya, kekuatan alam tidak mau menerima kontrak darah. Akibatnya, kekuatan ini menghilang keesokan harinya. Setelah itu, kekuatan besar mengambil keputusan dan menandatangani kontrak darah. Dengan cara ini, klan gila menyelesaikan pendudukan wilayah Jiangnan tanpa menemui terlalu banyak perlawanan. Setelah itu, mereka memilih untuk menggunakan asosiasi seni bela diri di berbagai daerah di selatan sungai Yangtze sebagai kamp mereka, dan mereka ditempatkan di berbagai daerah. Pada saat yang sama,
Dalam proses ini, klan gila terus menyebarkan pesan persahabatan kepada dunia sekuler. Selama kamu tidak mampu untuk memberontak, orang gila kami tidak akan pernah berbuat apa-apa. Hidupmu bisa berjalan seperti biasa. Ras gila kami tidak hanya tidak akan melakukan apapun terhadap Anda, tetapi juga akan melindungi Anda dari alien lain. Dan kami hanya membutuhkanmu, rasa hormat dan kepatuhan mutlak, jangan pernah melakukan apapun yang mengkhianati kami. Demikian berita yang dirilis oleh perkumpulan pencaksilat yang ditempati orang-orang gila di berbagai wilayah selatan Sungai Yangtze. Mereka meminta keluarga seni bela diri untuk menandatangani kontrak darah, tapi mereka tidak mengambil tindakan apapun terhadapmu. Fang Yu bertanya, ya, faktanya, reputasi klan gila di Jiangnan menjadi sangat baik akhir-akhir ini. Saya mendengar bahwa di asosiasi seni bela diri yang mereka tempati, banyak biksu yang menjadi bawahan mereka dan melakukan sesuatu untuk mereka. Kata Tang Mingde, sepertinya klan gila di selatan Sungai Yangtze ini, menggunakan cara yang lembut, kata Su Changge. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka memang berhasil tidak membunuh orang tanpa pandang bulu, sehingga mendapat banyak kepercayaan. Oleh karena itu, dibandingkan daerah lain, situasi di Jiangnan memang lebih baik. Tang Mingde menambahkan, klan gila ini menarik. Fang Yu berkata dengan sedikit menyipitkan mata. Dari kata-kata Tang Mingde, perilaku ras gila hampir sama dengan beberapa dinasti baru di dunia sekuler. Menggunakan cara-cara yang lembut untuk memenangkan hati orang, di satu sisi dapat mengurangi kerugian, di sisi lain, dapat membuat wilayah yang Anda kendalikan menjadi lebih damai. Dalam situasi kacau, cara bersikap lembut memang jauh lebih baik daripada penindasan langsung dengan kekerasan. Seperti saat ini, ras asing di daerah lain dan dunia pencaksilat akan mengalami kekalahan. Namun, ras gila tidak mengeluarkan satu prajurit pun, mempertahankan kekuatannya, bahkan mendapat dukungan dari banyak ras manusia. Tentu saja, jika Anda ingin menggunakan cara Huairu, Anda juga harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menghalangi dunia seni bela diri Jiangnan. Ras gila jelas memiliki kekuatan seperti itu. Dibandingkan dengan klan Sky Falcon, IQ klan gila ini harus jauh lebih tinggi. Mata Fang Yu berkedip dan berkata dalam hatinya, saya ingin bertanya, seperti apa penampakan makhluk dari klan gila, seperti apa? Su Changge, yang duduk di sebelah Fang Yu, bertanya, penampilan ras gila, mirip dengan kita. Ji Dongshan berkata, satu-satunya perbedaan adalah mata mereka berwarna oranye murni, atau oranye. Kecuali matanya, mereka tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Apakah kamu pernah berurusan langsung dengan makhluk klan gila? Fang Yu bertanya. Ya, Ji Dongshan melirik Tang Mingde dan berkata, faktanya, seluruh kamar dagang Jiangnan kitalah yang telah menangani makhluk gila itu. Oh, apa yang mereka ingin temukan untukmu kamar dagang Jiangnan? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Saya harus membiarkan Ketua Tang menjelaskan hal ini kepada Anda. Ji Dongshan memandang Tang Mingde. Ya, Tang Mingde tampak serius dan mengangguk. Sebenarnya, ras gila menginginkan dividen kamar dagang Jiangnan kita. Fang Yu dan Su Changge tercengang saat mendengar kalimat ini. Makhluk asing, sebenarnya tertarik dengan uang dunia. Operasi apa ini? Untuk apa mereka menginginkan uang? Anda tahu, di dunia seni bela diri musim panas, bahkan para penggarap tahap alkimia tidak terlalu memperhatikan uang dunia sekuler. Karena uang di dunia sekuler hanya bisa ditukar dengan bahan-bahan yang digunakan oleh dunia sekuler. Alat ajaib, latihan, dan obat mujarab yang benar-benar manjur bagi para biksu, semuanya tidak bisa dibeli dengan uang. Kami hanya dapat menyetujui persyaratan perlombaan gila dan membayar 15% dari dividen setiap bulan, kata Tang Mingde. Jadi, mata Fang Yu sedikit berkedip, dan dia tidak banyak bicara. Pendekatan ras gila ini memang berbeda dengan alien kejam lainnya. Namun tidak dapat dianggap bahwa mereka sebenarnya tidak berbahaya bagi umat manusia. Saya tidak ingin menghancurkan ras alien dari umat manusia, kemungkinan keberadaannya sangat kecil. Namun, metode klan gila saat ini sesuai dengan keinginan Fang Yu. Setidaknya, abaikan area Jiangnan ini untuk saat ini. Dan beberapa teman yang tinggal di sini tidak akan terancam nyawanya dalam waktu singkat. Fang Yu dapat terus menangani Sky Falcon di ibu kota utara. Setelah mengetahui situasi Jiangnan, Fang Yu berhenti tinggal lagi. Adapun situasi Li Bingyan dan Fatih Liu yang ingin dia ketahui, dia tidak perlu repot. Lagi pula, belum ada tanda-tanda perlombaan gila itu.
Kita harus pergi. Fang Yu berdiri dan berkata. Bai Ran dan Su Changge menindaklanjutinya. Tang Mingde dan yang lainnya segera berdiri. Mereka tentu saja tidak berani mempertahankan Fang Yu. Tuan Fang, Anda berada di ibu kota utara. Anda harus berhati-hati dan memperhatikan keselamatan. Alis Jiru mengumpulkan keberanian dan berkata. Fang Yu menatap alis Jiru, matanya sedikit aneh, lalu dia menjawab, tidak masalah. Tang Xiaorou di belakang ingin berbicara, tetapi saat ini dia memperhatikan tatapan Jiru Mei dan mata Fang Yu. Tang Xiaorou menggigit bibir bawahnya, menatap Fang Yu, dan membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tidak berbicara. Awalnya, dia juga ingin Fang Yu memperhatikan keselamatan. Tapi kata-kata ini, sudah diucapkan oleh Jiru Mei. Dia, tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Selain itu, Fang Yu tidak terlalu suka berkomunikasi dengannya. Tang Xiaorou tiba-tiba merasa agak getir, dia menundukkan kepalanya dan menyeka matanya. Fang Yu berjalan keluar halaman dan mengangkat tangannya untuk membuka portal. Setelah itu, ketiganya memasuki portal bersama-sama dan kembali ke ibu kota utara. Perjalanan ke selatan sungai Yangtze ini memastikan bahwa semua orang yang saya temui sebelumnya selamat. Su Lengyun dari Huaibei juga melaporkan keselamatan. Sekarang Fang Yu tidak perlu khawatir, dan untuk sementara dapat mengalihkan seluruh perhatiannya ke Sky Falcons di ibu kota utara. Setelah kembali ke mansion, Fang Yu mengumpulkan kerumunan dan mengadakan pertemuan kecil di rumah tempat Yuan Sanquan berada. Huaixu, Lin Zengqiong, Bai Ran dan lainnya semuanya hadir. Saudara Fang, saya telah menyelidiki berbagai benteng klan Falcon di ibu kota utara, dan saya telah menggambar petanya. Kata Huaixu sambil melihat ke samping Zheng Ze. Zheng Ze segera mengeluarkan peta ibu kota utara dan menyebarkannya di desktop. Peta tersebut mengatur benteng klan Falcon yang ada di berbagai distrik di ibu kota utara, semuanya ditandai dengan sangat jelas. Di antara benteng-benteng ini, yang terkuat ada di area tengah Beidou. Total ada 3 benteng. Huaixu mengangkat tangannya, menunjuk tanda baca di area tengah Beidou, dan berkata, dan yang terbesar ada di Beidou. Ruang pameran berjarak sekitar 20 km dari kami. Di satu benteng ini, setidaknya ada lebih dari 5.000 makhluk Sky Falcon tingkat elit. Dan 2 benteng lainnya, ada sekitar 2 hingga 3.000 elit. Huaixu, kamu seharusnya mengenal makhluk-makhluk ini dengan baik. Tolong jelaskan level mereka secara detail. Banyak orang di sini yang tidak mengetahuinya, kata Fang Yu. Huaixu mengangguk dan berkata, di antara makhluk klan Sky Falcon, level terendah adalah makhluk biasa. Makhluk ini tingginya sekitar 2 meter, dengan daging yang sangat kuat dan kekuatan yang kuat. Mereka akan sangat berat. Para pembudidaya selama masa fit, hampir tidak bisa melawan mereka, tapi mereka harus sangat berhati-hati. Level yang lebih tinggi adalah level elit. Ini juga alasan mengapa klan Sky Falcon kuat. Pada makhluk Sky Falcon tingkat elit, baik fisik maupun kecepatan telah meningkat pesat. www.novelhal.com bahkan Biksu Mahayana sulit untuk mengalahkan mereka. Hanya tingkat budidaya tingkat Yin dan yang ke atas, menggunakan berbagai mantra dapat memperoleh keuntungan tertentu. Adapun 4 jenderal teratas, kudengar mereka disebut 4 jenderal besar dalam klan Falcon. Makhluk terhormat, kekuatan mereka telah meningkat pesat, tubuh fisik mereka hampir tidak bisa dihancurkan, dan kekuatan serta kecepatan mereka sulit untuk dilawan oleh saya dan biksu lain. Karena itu, Huaixu memandang Yuan Sanquan. Wajah Yuan Sanquan muram, saat dia mendengar pertempuran di Xiaodongshan. Itu bisa saja setara dengan kelompok elit Sky Falcons. Tapi begitu Jenderal Merah tiba, semuanya berakhir. Semua kultivator teratas di alam Mahayana, alam Yin Yang, tersapu seperti ini, mereka bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Segala jenis mantra kuat meledak di tubuh Jenderal Merah, hanya suaranya yang bisa terdengar, tapi tidak bisa menyebabkan kerusakan besar, apalagi membatasinya. Omong-omong, gaya bertarung ini, Yuan Sanquan memandang Fang Yu. Bagaimana dengan level senior atau lebih tinggi? Fang Yu bertanya, di atas level bangsawan, mereka adalah raja dari klan Sky Falcon. Ia juga bisa disebut makhluk tingkat raja. Huaixu berkata dengan wajah serius, ia tidak pernah bergerak, oleh karena itu, saya tidak tahu apapun tentang kekuatannya. Mendengar kalimat ini, semua orang merasa berat. Keberadaan tingkat 4 jenderal telah menyapu bersih para biksu tertinggi umat manusia. Naik ke sana ada makhluk tingkat raja,
naik ke tingkat raja, mungkin ada keberadaan yang lebih kuat. Hal ini membuat mereka merasakan ketidakberdayaan bahkan keputusasaan. Kamu tidak perlu terlalu gugup, kata Fang Yu, sejauh yang saya tahu, kekuatan klan Sky Falcon ini sangat bervariasi. Hanya ada beberapa makhluk di level tertinggi kecuali 4 jenderal itu. Sedangkan untuk kelas raja, mungkin hanya ada 1. Jadi mudah untuk menghadapinya, Fang Yu berkata sambil tersenyum. Semua makhluk di atas level bangsawan akan aku selesaikan. Sedangkan untuk makhluk kelas elit yang dikumpulkan, aku juga memiliki penolong yang cocok. Untuk selanjutnya kalau saya punya kapasitas cadangan juga bisa, tapi Bapak harus bantu. Mendengar kata-kata ini, wajah semua orang yang hadir berubah. Sekarang, kita akan menyerang benteng terdekat, kata Fang Yu sambil meraih tanda baca di peta. Ini adalah benteng terbesar di Balai Pameran Beidou. Huaixu baru saja berkata, tempat ini ada lebih dari 5.000 makhluk Sky Falcon tingkat elit. Ini setara dengan 5.000 biksu di alam Yin dan Yang. Sebaiknya Anda memilih lokasi ini di awal. Bos, haruskah kita mulai perlahan dari daerah marginal untuk menyelamatkan lebih banyak biksu, membiarkan mereka bergabung dengan kita, dan memperluas kekuatan kita sebelum melancarkan serangan tingkat ini? Su Changge berkata ragu-ragu. Saya setuju dengan pendekatan ini. Yuan Sankuan berkata, 5.000 elit, masih terlalu banyak. Begitu mereka marah, mereka akan kehilangan kendali, akan sulit untuk membersihkannya. Aku tahu kamu memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh 4 jenderal, tapi kamu dapat memprovokasi 5.000 elit sekaligus. Menurutku itu tidak bijaksana. Jangan khawatir, alasan mengapa saya mengusulkan solusi ini adalah untuk memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikannya, dan tidak akan memakan waktu lama. Fang Yu berkata sambil tersenyum, aku akan menghancurkan benteng terbesar mereka secara langsung, dan klan Sky Falcon langsung berantakan. Saya telah mengamati sebelumnya bahwa IQ Falcons umumnya rendah. Oleh karena itu, jika sudah berantakan, akan lebih mudah untuk membersihkannya. Mendengar kalimat ini, wajah semua orang berubah dan mereka berhenti bicara. Meskipun mereka semua telah melihat kekuatan Fang Yu, 5.000 elit, semuanya terdengar menakutkan. Dan nada serta ekspresi Fang Yu semudah pergi ke pasar sayur untuk membeli sayuran. Yah, misi pertama, aku bisa melakukannya sendiri, jadi kamu bisa menunggu kabar baikku di sini, kata Fang Yu. Apa? Wajah semua orang berubah lagi. Aku serius, banyak dari kalian yang terluka, tunggu saja di sini untuk kabar, kata Fang Yu. Saudara Fang, aku ingin pergi bersamamu, kata Bairan. Bos, saya juga bisa menyelidiki intelijen untuk Anda di belakang. Su Changge segera mengikuti. Sebagai kepala pelayan, pusat perhatiannya tidak bisa dirampok oleh Bairan. Oke, kalau begitu kalian berdua ikuti terus, dan yang lain tidak datang. Kata Fang Yu, aku tidak harus pergi. Guren, yang diam dari belakang, berkata. Hah, apakah kamu di sini juga? Fang Yu bertanya dengan bingung. Bos, saya mengundang Nona Honglian. Menurut saya dia cukup baik, harus bisa membantu, kata Su Changge. Jika kamu tidak membutuhkan bantuanmu kali ini, kamu harus menyembuhkan lukamu terlebih dahulu, kata Fang Yu. Petik 2. Oke, Guren tidak banyak bicara. Setelah melihat pertarungan Fang Yu dengan Dragon Swallowing, dia memiliki perkiraan lengkap tentang kekuatan Fang Yu. Sebagai garis keturunan kuno, naga penelan sudah pasti termasuk kelas atas jika dianggap sebagai ras asing. Fang Yu bisa mengalahkan naga menelan, dan tentu saja bisa mengalahkan ras alien itu. Oke, ayo pergi. Fang Yu berkata, perhentian pertama, Balai Pameran Beidou. Saudara Fang, hati-hati. Jika Anda memiliki situasi apapun, segera beritahu kami. Huaixu berkata dengan suara yang dalam. Fang Yu mengangguk dan berjalan keluar rumah. Bos, apakah ada hal lain yang harus kita persiapkan? Su Changge tampak sangat bersemangat, dan bertanya, jika Anda memiliki alat ajaib untuk menarik angin, Anda dapat meminjamkan saya kegunaannya. Saya pasti dapat membantu nanti. Penolong penting untuk perjalanan ini. Fang Yu berkata dengan mulut melengkung. 5 menit kemudian, Fang Yu meraih skater yang malas dari tangan Zhao Zinan. Sudah lama sekali aku tidak berpestakan. Aku akan mengajakmu membuka daging hari ini, kata Fang Yu. Wang, skater menggonggong acuh tak acuh, seolah dia tidak mempercayai kata-kata Fang Yu.
Fang Yu tidak peduli dengan sikap binatang kosong itu, dan meletakkannya di pundaknya. Lalu, dia mengangkat tangannya untuk membuka portal. Aula pameran Beidou. Setelah raja dipanggil, sebagian besar makhluk suku Sky Falcon telah bubar. Kedua jenderal, serta kelompok biksu manusia yang telah menerima kutukan darah, semuanya telah pergi. Hanya 5.000 elit asli yang tersisa, beristirahat di tempat, menunggu kedatangan Raja Taiyin Piton. Sebelum itu, mereka tidak punya pekerjaan lain. Kelompok elit ini berdiri di ruang pameran dengan mata tertutup, yang dianggap istirahat. Saat ini, pada posisi sekitar 100 meter dari ruang pameran, muncul 3 sosok. Itu adalah Fang Yu, Su Changge dan Bai Ran. Aku sangat mengandalkan. Dari kejauhan, Anda bisa melihat padatnya para elit suku Falcon berkulit hitam putih di ruang pameran. Meski jaraknya 100 meter, dan sebagian besar elit ini masih beristirahat, mereka masih bisa merasakan suasana teror yang mengerikan. Sebanyak 5.000 elit Sky Falcon. Ini adalah kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Jika mereka memiliki energi yang cukup, mereka dapat menghancurkannya dari utara hingga barat daya, dan umat manusia tidak memiliki kekuatan untuk menangkis. Bos, apa yang kita lakukan sekarang? Apakah itu serangan langsung atau di atas, atau di bawah tanah? Su Changge melihat ke depan, menjilat bibirnya, dan bertanya, bawah tanah sepertinya merupakan pilihan yang baik, tapi sepertinya mereka belum mencapainya. Anda akan ditemukan di bawah tubuh Anda. Saya mendengar bahwa indera elit ini sangat tajam. Petik 2. Lebih baik menyerang dari udara. Tapi di udara, rasanya tidak enak. Mereka semua terbang, dan mereka cepat. Apakah mereka akan menyebar begitu saja? Serangan frontal, lebih buruk lagi. Kami segera mengungkapnya. Mereka pasti akan segera melakukan serangan balik. Su Changge fasih dan berbicara sangat cepat. Faktanya, dia terlalu gugup. Saat dia gugup, dia suka berbicara untuk mengalihkan perhatian. Namun, kali ini, berbicara tidak meredakan ketegangannya, dahi dan punggungnya basah oleh keringat. Jumlahnya terlalu banyak, sekuat apapun bosnya, dia hanya satu orang, bahkan satu pukulan akan menelan biaya 5.000 pukulan. Bagaimana cara melawannya? Para elit ini tidak akan berdiri di sana menunggu untuk dikalahkan, mereka pasti akan melawan. Setelah Anda melawan, Anda harus menghadapi pengepungan 5.000 makhluk Sky Falcon tingkat elit pada saat yang sama, menakutkan untuk memikirkannya. Bai Ran di sisi lain tidak berbicara, matanya tajam. Dia tidak berpikir terlalu banyak. Selama Fang Yu naik, dia akan naik. Dia tanpa syarat mempercayai pilihan Fang Yu. Biarpun kamu mati, ada apa? Lagi pula, dia tidak perlu khawatir sekarang. Ketika Su Changge berbicara, Fang Yu telah menyelimuti seluruh ruang pameran dengan kesadaran spiritualnya. Ia membenarkan kalau di ruang pameran, memang ada hampir 5.000 makhluk suku Falcon. Nafas 5.000 makhluk ini pada dasarnya sama, dan tidak ada keberadaan yang menonjol. Dengan kata lain, tidak ada makhluk mulia atau setingkat raja di dalamnya. Kalau begitu, gunakan metode ini secara langsung. Bos, kita ini apa? Su Changge masih berbicara. Pada saat ini, Fang Yu sudah memegang Skicewing Beast di bahunya. Ini adalah cara terbaik kami untuk menyerang, kata Fang Yu, meraih si Hoover, dan melemparkannya ke ruang pameran di kejauhan. Memanggil, betapa menakutkannya kekuatan Fang Yu. Pada saat ini, Sky Eater terbang langsung ke gerbang ruang pameran seperti bola meriam hitam pekat. Su Changge dan Bai Ran membuka mata mereka dan menatap kosong ke depan, tidak tahu apa yang disebut serangan Fang Yu sebenarnya. Bukankah ini sudah memberitahu makhluk Sky Falcon ini sebelumnya, mereka akan menyerang? Benar saja, setelah si Hoover dilempar ke ruang pameran, dengan cepat menimbulkan kehebohan, roar, gluk, segala macam suara aneh muncul tanpa henti, ada tawa, dan raungan marah. Bos, ini, Su Changge hendak mengatakan sesuatu. Boom, pada saat ini, suara gemuruh besar terjadi di ruang pameran di depan. Di saat yang sama, lampu hitam berkedip-kedip di ruang pameran. Cahaya hitam yang berkedip-kedip meluas secara eksponensial di antara kelompok elit Sky Falcons. Hei, 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 setelah beberapa kilatan, bayangan gelap ini telah menembus langit-langit ruang pameran besar. Roar, raungan yang memekakkan telinga terdengar. Bai Ran dan Su Changge, mata mereka melebar, melihat ke depan.
Cahaya hitam perlahan menghilang. Raksasa hitam pekat dengan tinggi lebih dari 100 meter gelombang www.novelringan.com gelombang telah mengguncang ruang pameran. Matanya bersinar dengan cahaya biru yang kuat, dan rambut hitamnya berdiri seperti duri yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, 5.000 elit Celestial Falcons sudah berada dalam kekacauan. Raksasa seperti itu, momentumnya telah membuat mereka kewalahan. Tapi mereka tidak bermaksud menghindar, tapi meraung dan memasuki bentuk pertempuran satu demi satu, bersiap untuk menyerang raksasa yang menakutkan ini. Namun, saat ini, binatang pengunyah langit telah menundukkan kepalanya, mengangkat kedua telapak tangannya secara bersamaan, dan menamparnya. Ledakan, pada saat ini, bahkan tanah alun-alun di luar pun hancur. Jeritan terdengar. Dengan pukulan ini, hampir 200 anggota elit klan Sky Falcon yang tidak sempat menghindar ditembak berkeping-keping. Tapi ini belum berakhir. Binatang pengunyah langit itu meraihnya dengan kedua telapak tangan depan dan cakarnya yang tajam, bersama dengan tanah yang pecah, dan puing-puing elit klan elang yang hancur, bersama ke dalam mulut besarnya yang terbuka seperti lubang hitam. Adegan ini tidak hanya membuat Su Changge dan Bairan ketakutan hingga berkeringat dingin, tetapi juga menyebabkan lebih dari 4.000 elit klan Sky Falcon di sekitar kaki binatang penggigit langit berteriak. Mereka memiliki sifat yang ganas dan haus darah, dan mereka tidak pernah takut pada kelompok etnis manapun. Tapi sekarang, mereka telah bertemu dengan makhluk raksasa yang lebih kejam dan kejam dari mereka. Roar! Sementara para elit dari klan Sky Falcon ini masih meraung ngeri, Sky Eater tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menyeringai, tampak memiliki senyuman yang menakutkan disertai dengan raungan. Pada saat yang sama, mulut itu terbuka semakin lebar, sampai bayangan besar muncul di tanah. Kekuatan hisap yang mengerikan menyapu ribuan elit klan Sky Falcon. Pada saat ini, sejumlah besar elit klan Sky Falcon di bawah mulut besar pemakan langit, tubuh mereka langsung lepas kendali dan terbang menuju mulut besar yang gelap gulita seperti lubang hitam. Mereka meraung dan menjerit, sayap transparan di punggung mereka mengepak dengan cepat, mencoba terbang keluar dari jangkauan hisapan. Namun, hisapan dari mulut besarnya terlalu kuat, mengubah aliran udara di sekitarnya sepenuhnya. Mereka tidak bisa lepas dari jangkauan hisapan sama sekali. Dengan cara ini, sekelompok besar elit suku Sky Falcon tersedot ke dalam mulut Sky Devourer. Dan begitu mereka tersedot ke dalam mulut besar itu, suara mereka tiba-tiba berhenti, nafas mereka hilang sama sekali, dan sepertinya mereka musnah dalam sekejap. Penghisapan binatang pengunyah kosong itu berlangsung selama 1 menit penuh. Selama periode ini, bahkan sebagian besar tanah di bawah kakinya tercabut, dan tanah setinggi 2 atau 3 meter semuanya tersedot ke dalam mulutnya. Adapun elit klan Sky Falcon yang lebih dekat dengan Sky Devouring Beast, tidak ada ruang untuk berjuang, dan mereka semua ditelan. Hanya dalam 1 menit, hampir 5.000 elit klan Celestial Falcon yang asli, dipotong hampir setengahnya. 2.000 elit klan Sky Falcon yang tersisa lolos dari malapetaka ditelan langsung hanya karena keberuntungan dan jauh dari pemakan udara. Roar! The Sky Devouring Beast menutup mulutnya, mengangkat kepalanya, dan mengaum lagi pada beberapa elit klan Sky Falcon yang terbang ke udara. Karena apa yang terjadi sebelumnya, pencegahan yang melekat pada raungan ini sangatlah menakutkan. Kelompok elang langit elit di sekitarnya ketakutan dan menjerit, tak berdaya. Namun saat ini, ada juga pelindung kerangka yang mulai tumbuh di tubuh elit klan Sky Falcon dan memasuki bentuk tempur. Waspada, awas! Ini pasti serangan dari ras asing. Teriak elit klan Sky Falcon. Mendengar teriakan ini, para elit Sky Falcons di sekitarnya terkejut, dan hati mereka terkejut. Invasi asing. Untuk ras asing manapun, invasi asing adalah hal yang paling waspada. Tidak butuh waktu lama bagi Sky Falcons mereka untuk menduduki ibu kota utara, dan orang asing ingin menyerbu. Masalah ini, kamu perlu memberitahu Jenderal Merah. Dan Raja, hancurkan dulu. Ras alien ini sangat ganas, aku khawatir dia sudah menjadi makhluk tingkat raja. Kamu harus menemukan cara untuk membunuhnya. Tidak, dukungan diperlukan sekarang. Kami bukan lawannya. Setelah dipastikan bahwa ini adalah insiden invasi asing, situasi menjadi lebih kacau. Kelompok elit klan Sky Falcon ini, ada yang ingin melawan Sky Eater, ada yang ingin meminta dukungan dari kubu lain, dan ada pula yang ingin melaporkan berita tersebut kepada Jenderal Merah atau Raja. Namun alasannya belum dibahas, namun si Howard sudah melakukannya lagi. Swiss,
Ekor yang sangat panjang dari binatang pengunyah kosong itu menyapu ke sekeliling, menyebabkan suara mendengung. Karena ukuran Seahower yang sangat besar sekarang, ekor ini seperti pegunungan setinggi puluhan meter, dan ditutupi dengan paku hitam tajam dan tajam yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang terkandung dalam sapuan ini sama menakutkannya. Papa, elit klan Sky Falcon di jalur penyapuan ekor tidak punya waktu untuk menghindar, dan seluruh tubuhnya tertembak di udara hingga meledak. Dan beberapa yang telah memasuki bentuk tempur, hampir tidak dapat mempertahankan integritas tubuh mereka, tetapi pelindung kerangka yang baru saja tumbuh di tubuh mereka, telah hancur, terbanting secara horizontal, jatuh ke tanah jauh, meledak dengan semburan kebisingan. Pada saat ini, Fang Yu dan yang lainnya telah mundur ke posisi 200 meter dari ruang pameran. Su Changge dan Bai Ran membuka mata lebar-lebar, melihat lokasi ruang pameran yang benar-benar runtuh di kejauhan, raksasa berdiri yang menyapu tentara, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Terutama Bai Ran, dia pertama kali melihat binatang raksasa Seahower, dan dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. Ukuran seperti itu, kekuatan seperti itu, jauh lebih menakutkan daripada yang disebut makhluk Sky Falcon. Di depan Sky Eater, makhluk yang disebut klan Sky Falcon tingkat elit ini benar-benar seperti boneka kecil, dimanipulasi sesuka hati, dan ketika mereka kesal, mereka akan dihancurkan, bahkan dimasukkan ke dalam mulut. Petik 2. Bos, hewan peliharaan ini, di mana kamu mendapatkannya? Ini terlalu ganas. Su Changge menelan ludah, menyeka keringat di dahinya, dan bertanya dengan datar. Kamu bisa memberitahuku ini? Tapi jangan katakan bahwa itu adalah hewan peliharaan di depan Sky Eater, kalau tidak, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, wajah Su Changge berubah, dan dia berkata, terima kasih, bos telah mengingatkan. Saya akan menyebutnya, saudara anjing, tidak, tuan anjing. Fang Yu memandang, binatang penipu luar angkasa di kejauhan, sedikit menyipitkan mata, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Dia mendengar apa yang diteriakkan oleh kelompok elit Sky Falcons. Mereka, sepertinya menganggap serangan Seahower sebagai invasi ras alien lainnya. Ini juga normal. Bagaimanapun juga, Sky Eater, tampaknya mustahil menjadi eksistensi menakutkan yang dapat dikendalikan oleh para pembudidaya ras manusia. Di saat yang sama, penampakan monster raksasa Sky Eater, memang cukup ganas. Apalagi saat membuka mulutnya, ia bahkan lebih asing daripada alien. Ini adalah poin yang bisa digunakan. Awalnya, Fang Yu hanya ingin menggunakan kekuatan pemakan langit untuk secara langsung mengganggu 5.000 elit, dan kemudian dia akan membersihkan lapangan. Tapi sekarang, dia berubah pikiran. Karena elit klan Sky Falcon menganggap Skywing Beast sebagai makhluk tingkat raja yang dikirim oleh ras alien lainnya, maka mereka bisa melakukan segalanya. Setidaknya dalam pertempuran ini, dia ingin klan Sky Falcon, dan bahkan orang-orang kuno di atas klan Sky Falcon berpikir bahwa ini adalah serangan dari ras alien lain. Selain itu, dia juga menunjukkan dari ras alien mana Seahower itu berasal. Dengan cara ini, Sky Falcon dan Ancients dapat mengalihkan perhatian mereka. Sederhananya, hal itu untuk memancing pertikaian antar ras yang berbeda. Sekarang daerah musim panas ditempati oleh beberapa ras alien yang lebih besar, dan ras alien ini tampaknya puas dengan status quo untuk saat ini, dan situasinya stabil. Seperti klan liar di Jiangnan, bahkan uang dunia sekuler pun membutuhkan. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan. Singkatnya, stabilitas antar ras alien jelas bukan hal yang baik bagi ras manusia. Jika ingin menyelesaikan ras alien, menyerang atau melawan bukanlah pilihan terbaik bagi umat manusia. Bagaimanapun, kekuatan umat manusia terbatas, dan hanya akan hancur ketika menghadapi ras asing. Fang Yu memiliki kekuatan yang cukup, tetapi musim panas terlalu besar, dan dia tidak memiliki keterampilan. Oleh karena itu, cara terbaik adalah membiarkan anjing asing itu menggigit anjingnya. Ada begitu banyak ras alien. Selain ras-ras besar yang menempati wilayah besar, terdapat banyak kelompok etnis kecil dan menengah, bahkan mungkin ada kelompok yang sedang dalam tahap pemulihan. Mereka seperti kekuatan utama umat manusia. Mereka sama sekali tidak monolitik, dan bahkan banyak ras alien yang penuh persaingan. Oleh karena itu, tidak sulit untuk memancing pertikaian di antara mereka. Dan dengan melakukan ini gelombang www.novelringan.com
para biksu manusia di wilayah utama yang telah sangat tertindas menarik napas. Bagaimanapun, situasi di berbagai daerah sekarang sudah stabil, dan ras alien besar tidak menaruh perhatian pada umat manusia, hanya memperlakukan mereka seperti domba yang akan disembelih. Ini adalah tangisan para elit klan Sky Falcon ketika mereka menghadapi binatang pengunyah langit, yang menginspirasi Fang Yu. Cara memancing anjing untuk menggigit ini, nanti bisa digunakan berkali-kali, sehingga alien di berbagai daerah tidak bisa mempertahankan status quo yang stabil. Dan kali ini sasarannya adalah Sky Falcon dan suku kuno di belakang Sky Falcon. Maka, identitas yang paling cocok untuk memprovokasi perjuangan adalah Dinasti Shenhai. Dinasti Shenhai saat ini menduduki Huaibei dan ibu kota timur, yang relatif dekat dengan ibu kota utara. Dan dua kekuatan besar klan kuno dan dinasti Shenhai juga bisa berada di tempat. Oleh karena itu, Fang Yu hanya perlu menyamarkan serangan ini sebagai serangan dari dinasti Shenhai, dan dia mungkin bisa memprovokasi pertempuran antara dua kekuatan besar zaman dahulu dan dinasti Shenhai dalam satu gerakan. Ketika mata para Falcons dan orang-orang zaman dahulu terfokus pada ras alien lainnya, Fang Yu dapat dengan mudah menarik benteng Falcons di ibu kota utara satu persatu. Jika ingin menghadapi ras alien lain, cara ini mungkin tidak mudah digunakan. Tapi dalam menghadapi Sky Falcons, sedikit trik, efeknya pasti luar biasa. Mengapa? Karena makhluk klan Sky Falcon umumnya memiliki IQ rendah, inilah kesimpulan yang diambil Fang Yu sejak awal. Efek dari binatang pengunyah kosong lebih besar dari yang diharapkan. Mata Fang Yu sedikit berkedip, dan dia berkata dalam hatinya. Su Changge di samping melihat Fang Yu tersenyum, dan bertanya, "Bos, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Haruskah saya membantu Tuan Anjing mengambil ikan yang lolos dari jaring?" "Tidak, kita tidak bisa bergerak," kata Fang Yu. "Tidak bisa bergerak." Su Changge dan Bai Ran sama-sama tercengang. Su Changge melihat ke depan lagi. Saat ini, beberapa elit klan Sky Falcon yang ketakutan sudah mulai melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Dan sebagian besar elit klan Sky Falcon, ini melancarkan serangan terhadap Sky Eater. "Bos, meskipun Lord Gou tidak terkalahkan, tapi sebaiknya kita turun tangan, setidaknya singkirkan mereka yang ingin melarikan diri." Su Changge menyarankan. Bai Ran memandang Fang Yu dan bertanya, "Saudara Fang, saya juga berpikir saya bisa membantu." "Tuhan, jangan khawatir." Fang Yu tersenyum ringan dan berkata, "Kubilang kita tidak bisa bergerak, yang artinya, kita tidak bisa bergerak seperti ini, bukan berarti kita tidak bergerak." Wajah Su Changge sedikit berubah, dan dia bertanya dengan ragu, "Bos, apa maksudnya ini?" "Artinya adalah," Fang Yu mengangkat tangannya dan melepaskan aura misterius. Udara Xuanran menyelimuti Fang Yu, Su Changge, dan Bai Ran. Saat cahaya berkedip, penampilan mereka bertiga berubah drastis. Saat ini, tubuh mereka agak mirip dengan ikan, tetapi dengan 4 anggota badan yang pendek, tetapi dengan sirip. Panjang tubuh mereka sekitar 2 meter, dan kulit mereka ditutupi sisik kecil berwarna oranye merah. Sedangkan untuk bagian muka juga banyak perubahannya, mulutnya lancip, 2 baris warna merah tajam yang menonjol. Hanya ada 2 lubang tersisa di hidungnya, dan matanya sangat kecil, dengan cahaya dingin. Hanya saling memandang, Su Changge dan Bai Ran sama-sama merasa merinding. Sekarang kelihatannya jelek, apalagi mengerikan. "Bos, kenapa kamu ingin berpura-pura seperti ini?" Su Changge bertanya, "Monster macam apa ini?" "Sekarang, kami adalah makhluk dari klan buaya darah di bawah dinasti Shenhai," kata Fang Yu. "Buaya darah?" Su Changge dan Bai Ran sama-sama terkejut. "Singkatnya, kamu ingat identitasmu, dan kamu akan bergegas maju nanti. Bai Ran dan aku bertanggung jawab untuk membunuh elit elang, dan kamu melakukan yang terbaik, mengejek dan mengutuk para elit dari elang, dan dengan orang-orang kuno di belakang mereka. Betapa tidak menyenangkan dan tidak menyenangkannya omelan itu, biarkan saja mereka marah," kata Fang Yu. Petik 2. "Bos, kamu ingin?" Su Changge terkejut sejenak, dan kemudian dia mengerti apa yang dimaksud Fang Yu. Namun dia tetap membela, "Bos, Anda salah paham, saya sebenarnya tidak pandai mengejek." Petik 2. "Ingat apa yang saya katakan, sekarang kita bertiga adalah makhluk buaya darah di bawah dinasti Shenhai, ingatlah untuk mengambil identitas ini." Kata Fang Yu, sudah bergegas maju.
Bairan di samping mengulurkan cakarnya yang pendek namun tajam, menepuk bahu Su Changge, dan berkata, ingatlah untuk melakukan apa yang diperintahkan kakak Fang. Setelah berbicara, Bairan segera mengikuti Sang Yu. Su Changge berdiri di sana beberapa saat, dan mengikuti. Fang Yu menemukan nama keluarga buaya darah. Namun penampakan ini tidak semata-mata berdasarkan imajinasi. Makhluk jelek mirip buaya ini adalah apa yang dia lihat dari kelompok makhluk asing dinasti Shenhai ketika dia mengambil kristal salju berlapis kaca di bawah lautan es di ujung utara. Itu meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Oleh karena itu, Fang Yu ingin meminjam identitas ini. Segera, Fang Yu, Bairan, dan Su Changge, semuanya sampai di pinggiran Sky Eater. Bang! 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 Pada saat ini, binatang pengunyah langit telah memasuki kondisi pembunuhan yang kejam, meraih selusin elit klan Sky Falcon dengan satu cakar, dan membantingnya ke tanah. Itu tidak berhenti sampai elit klan elang di cakarnya berubah menjadi saus daging. Di lapangan, hanya ada lebih dari 1000 elit klan Sky Falcon. Mereka semua memasuki bentuk tempur dan mengepung Sky Eater. Namun, kekuatan dan kecepatan yang mereka banggakan tidak layak disebutkan di hadapan binatang raksasa ini. Mereka mencoba yang terbaik untuk menusuk kulit si Huer dengan bilah tulang mereka, bilah tulangnya patah, dan mereka tidak dapat menembus daging binatang si Huer. Di saat yang sama, serangan balik dari binatang pengunyah udara, membuat mereka membayar harga yang mahal. Sejak pemulihan mereka, pernahkah mereka menghadapi lawan setingkat ini? Raksasa ini, benar-benar membuat mereka ketakutan. Kuek, pada saat ini, ledakan tawa tidak menyenangkan keluar dari langit. Para elit klan elang mengangkat kepala mereka dengan tajam dan melihat ke sumber suara. Kemudian, mereka melihat makhluk buaya darah yang sangat jelek. Saya menyatakan bahwa mulai hari ini, dinasti Shenhai kita akan mengambil alih Beidou. Su Changge berkata dengan keras, mencoba membuat suaranya lebih asing. Mendengar kata-kata tersebut, para elit klan Sky Falcon di bawah terkejut. Dinasti Shenhai, benar saja, ini adalah serangan dari orang asing. Terlebih lagi, itu adalah serangan dari dinasti Shenhai, yang hampir sama kuatnya dengan klan kuno. Elit klan Sky Falcon memandangi 3 makhluk, klan buaya darah, yang muncul di langit, dan untuk beberapa saat, mereka terdiam. Belum setengah tahun sejak mereka menduduki ibu kota utara. Dinasti Shenhai telah terbunuh. Kalian yang ber-IQ rendah tidak layak menduduki ibu kota utara. Kuek, Su Changge terus tertawa. Sial, menghadapi sarkasme tanpa ampun Su Changge, elit Sky Falcon telah melupakan ketakutan mereka. Mereka sangat mudah marah dan kehilangan kendali. Tapi sekarang, makhluk asing datang langsung kepada mereka untuk memamerkan keperkasaannya. Bagaimana mereka bisa tahan? Dinasti Shenhai, apakah kamu akan berperang dengan kami? Banyak elit klan Sky Falcon meraung. Pergi berperang, kamu juga layak. Kami naksir sepihak. Su Changge mencibir. Sambil berbicara, Su Changge menoleh dan menatap Skywing Beast setinggi 100 meter di belakangnya. Pada saat ini, binatang kosong itu telah berhenti bergerak. Tuan anjing kami membunuhmu, semudah menginjak-injak semut. Kalian sekelompok anjing masih ingin berperang dengan kami. Su Changge melanjutkan dengan sinis. Apa? Pada saat ini, banyak elit dari klan Sky Falcon tidak tahan lagi. Tubuh mereka meledak dalam cuaca yang bergejolak, dan mereka bergegas menuju Su Changge. Ledakan. Saat ini, 2 sosok muncul di depan mereka. Itu adalah buaya darah, yang dibentuk oleh Fang Yu dan Bairan. Ledakan. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya, dan ketika mereka bertemu satu sama lain, itu adalah pukulan telak. Elit Sky Falcon di depannya langsung dihancurkan oleh kekuatan pukulan ini. Bairan memadatkan tombak panjang dengan tangan kanannya, dan menusukkannya ke dada elit klan Sky Falcon yang marah di depannya. Elit dari klan Sky Falcon ini sudah terluka parah oleh Sky Eater, tidak dapat mengelak saat ini, tetapi tertusuk tombak. Adegan ini membuat sebagian besar elit klan Sky Falcon yang tersisa menjadi gila. Setelah memastikan bahwa itu adalah invasi asing, mereka mengabaikannya. Dinasti Shenhai, kamu adalah orang pertama yang menyerang kami, yang tertinggi dari klan kuno, tidak akan membiarkanmu pergi. Teriak elit klan Yutian Falcon. Sial, yang tertinggi. Barang macam apa yang juga bisa disebut yang tertinggi gelombang www.novelringan.com gelombang Imho, itu hanya layak untuk dijilati sepatu dinasti Shenhai kita. Su Changge berkata dengan keras di langit,
kamu punya semacam coba Huaibei atau Dongdu, dan lihat bagaimana dinasti Shanhai kami memisahkanmu. Apa yang dikatakan Su Changge sebenarnya benar. Falcons menyerbu ibu kota utara dan membunuh berapa banyak biksu. Sekarang Fang Yu ada di sini, dia akhirnya bisa mengucapkan kata-kata ini. Falcons hanyalah sekumpulan jeroan anjing. Aku akan membunuhmu. Lebih dari 1000 elit Sky Falcon sangat marah, benar-benar di luar kendali, dan ingin mengepung Fang Yu dan yang lainnya. Roar, namun, mereka telah melupakan keberadaan si pemakan kosong. Kali ini mereka mengepung, dan menyediakan ruang yang luas bagi binatang kosong itu. Ekor binatang kosong itu menjentikkan secara horizontal, dan kedua cakarnya keluar. Para elit klan Sky Falcon yang bergegas maju, bahkan sebelum Fang Yu dan yang lainnya berubah menjadi klan buaya darah, ditembak berkeping-keping oleh ekor Sky Eater, atau mereka ditangkap oleh cakarnya dan ditancapkan langsung ke dalamnya, pintu masuk. Dan Fang Yu dan Bai Ran juga menyerang dengan panik. Bai Ran dan elit klan Sky Falcon di masa kejayaannya hanya dapat memperoleh sedikit keuntungan. Namun situasi saat ini tidak membutuhkan banyak usaha darinya. Belum lagi Skicewing Beast yang menyapu seluruh pasukan, ada Fang Yu di sampingnya, seperti sedang bermain game, dengan satu pukulan. Para elit klan Sky Falcon yang menghancurkan dunia seni bela diri ibu kota utara dengan tubuh dan kekuatan mereka, di depan pria dan seekor anjing ini, benar-benar sama rentannya dengan boneka berusia 3 tahun. Bang, 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 aula pameran Beidou yang besar telah berubah menjadi reruntuhan. Di reruntuhan, suara gemuruh terus berlanjut. Di antaranya, bercampur dengan teriakan para elit Sky Falcon, ledakan tubuh, dan tawa Su Changge yang semakin liar. Raungan ini berlanjut selama hampir 15 menit. 15 menit kemudian, semuanya menjadi sunyi. Ruang pameran yang asli kini telah menjadi lubang yang runtuh. Puing-puing menumpuk di mana-mana, tanah sepanjang hampir 1000 meter berlumuran darah biru kehijauan, dan masih banyak sisa-sisa klan Falcon. Kecuali beberapa anggota elit klan Sky Falcon yang sengaja dilepaskan, lebih dari 4000 sisanya dimusnahkan. Fang Yu melihat ke tanah yang runtuh di bawah, melepaskan kesadaran spiritualnya, memastikan bahwa tidak ada situasi abnormal di sekitarnya, dan bersantai. Su Changge jatuh dari udara. Dia ingin mencari tempat untuk duduk di tanah, tetapi ketika dia melihat puing-puing dan darah biru kehijauan berserakan di lantai, dia hanya merasa sedikit mual, jadi dia harus tetap di udara sambil menahan tenggorokannya. Ah bos, aku malah teriak parau. Su Changge berkata dengan suara agak serak. Kerja bagus, itu sebabnya aku bilang ini adalah sesuatu yang kamu kuasai. Fang Yu tersenyum. Selain kamu, tidak ada seorang pun yang bisa mengutuk selama 15 menit tanpa mengulangi kata-katanya. Lelah sangat lelah, tapi ini sangat keren. Su Changge tersenyum, kata-kata ini telah muncul selama lebih dari setengah tahun, dan akhirnya saya memiliki kesempatan untuk mengatakannya. Fang Yu memandang Bai Ran di samping. Saat ini, Bai Ran terengah-engah. Menghadapi elit klan Sky Falcon, dia tentu saja tidak bisa sesantai Fang Yu atau Sky Eater. Sebaliknya, dia mengatasinya dengan sangat keras. Namun dibandingkan dengan kultivator lainnya, arah kultivasi Bai Ran lebih condong ke arah latihan tubuh, sehingga ia masih bisa memiliki keunggulan tertentu. Dan kesempatan praktis semacam ini juga merupakan kesempatan belajar yang langka baginya. Para pemurni tubuh perlu terus berjuang untuk meningkatkan kekuatannya. Istirahatlah sebentar, nanti kita lanjutkan. Fang Yu berkata pada Bai Ran dan Su Changge. Ah! Su Changge tertegun sejenak, wajahnya terkejut, dan bertanya, Bos, kita akan. Tugas kita hari ini adalah menghancurkan ketiga benteng di ibu kota utara, kata Fang Yu ringan. Dengan cara ini, Heavenly Falcons pasti akan berada dalam kekacauan. Lalu, mereka berkumpul bersama, dan kita melakukan gerakan lain, dan kita dapat dengan mudah menghancurkan seluruh klan Sky Falcon. Pada titik ini, mata Fang Yu terasa dingin. Ternyata saya harus pergi ke dua benteng. Bos, tolong ingatkan saya sebelumnya bahwa saya menggunakan terlalu banyak tenaga sekarang, kata Su Changge. Tidak apa-apa, kamu bisa mengurangi kutukan untuk dua benteng berikutnya, dan dua benteng lainnya memiliki lebih sedikit anggota elit Sky Falcon, jadi tidak akan membutuhkan terlalu banyak usaha. Kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu menoleh lagi dan melihat ke arah pemakan kosong di belakangnya. The Sky Devouring Beast dan Fang Yu saling memandang, pupil mereka berkilau dengan cahaya biru yang menyilaukan.
Jangan khawatir menjadi lebih kecil, kamu harus terus membersihkan 2 ladang. Fang Yu berkata pada binatang kosong itu. Roar, teriak Sky Eater, sepertinya enggan. Kamu bantu aku kali ini, dan kemudian aku akan memintamu untuk memakan beberapa harta karun terbaik, harta karun tertinggi, kata Fang Yu. Oke, mata binatang besar itu menyipit, seolah dia tidak mempercayai Fang Yu. Ini benar, terakhir kali saya pergi ke Far North, menemukan banyak harta karun terbaik yang ada di zaman kuno, dan Anda akan tahu kapan Anda kembali, kata Fang Yu. Ada sedikit suara di tenggorokan binatang pengunyah kosong itu, lalu ia mengibaskan ekornya, sebagai persetujuan. Saya menghitung, jangan khawatir. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik, mengangkat tangan kanannya, dan membuka portal. Kamu juga bisa berteleportasi sendiri. Jadi, ikuti saja sendiri. Fang Yu berkata pada Sky Eater lagi. Kemudian, Fang Yu, Bai Ran, dan Su Changge masuk ke portal satu demi satu. Sky Devourer diam di tanah untuk beberapa saat, matanya tiba-tiba bersinar terang. Bas, cahaya biru muncul di tubuhnya. 3 detik kemudian, tubuh besar itu menghilang begitu saja di tempatnya. Saat ini, tidak ada suara di reruntuhan, hanya bau busuk yang menyebar kemana-mana. Fang Yu melakukan hal yang sama untuk 2 benteng berikutnya. Menjelma klan buaya darah, dengan binatang raksasa pengunyah udara berbentuk binatang, membunuh tanpa pandang bulu. Adapun Su Changge, dia terus bertanggung jawab untuk menghilangkan kebencian, dan ejekan serta pelecehan verbal tidak pernah berhenti. Di 2 pangkalan lainnya di Ibu Kota Utara, makhluk Sky Falcon tingkat elit hanya separuh dari aula pameran Ibu Kota Utara, tetapi ada banyak makhluk Sky Falcon tingkat biasa. Namun dalam menghadapi kelompok makhluk biasa ini, bahkan Bai Ran pun dapat dengan mudah membunuh mereka. Oleh karena itu, tidak perlu banyak waktu untuk membersihkan kedua benteng ini, dan jumlah totalnya kurang dari 40 menit. Dengan cara ini, dalam waktu kurang dari 1,5 jam, trio Fang Yu, ditambah pemakan langit, 3 benteng Sky Falcon di area tengah Ibu Kota Utara musnah seluruhnya. Mungkin ratusan dari mereka lolos, tapi Fang Yu sengaja melepaskannya. Makhluk klan elang yang melarikan diri pasti akan melaporkan situasinya setelah mereka kembali. Dan dinasti Shanghai akan segera memasuki visi suku Sky Falcon dan bahkan suku kuno tingkat tinggi. Saat aku kembali ke mansion, hari sudah malam. Huaixu dan yang lainnya berkumpul di depan bangunan bambu tempat tinggal Fang Yu dan menunggu dengan gugup. Melihat Fang Yu kembali tanpa cedera, semua orang menghela nafas lega. Saudara Fang, bagaimana situasinya? Huaixu berdiri dan bertanya. Lin Zengqiong, Lin Zengsu, Yuan Sanquan dan yang lainnya di sekitarnya semuanya menatap Fang Yu, menunggu jawaban. Fang Yu memandang Su Changge. Biarkan adiknya melaporkan hasil pertarungannya, ya. Su Changge melangkah maju dan berkata. Semua orang bisa mendengar bahwa suara Su Changge jelas sangat serak. Pada akhirnya apa yang terjadi? Semua orang menjadi semakin penasaran. Misi tersebut berhasil diselesaikan, dan ketiga benteng yang terletak di area tengah Ibu Kota Utara dihancurkan. Su Changge berkata setelah berdeham. Ketika semua orang mendengar ini, mereka merasa lega. Kemudian, hatiku kaget dan wajahku banyak berubah. 3 benteng. Huaixu memandang Su Changge, mengerutkan kening dan bertanya, 3 benteng. Ya, Tuan Huaixu adalah 3 benteng utama. Su Changge berkata, benteng yang tergambar di peta yang kamu berikan telah diambil oleh bos, dan anjingnya, dan aku serta Xiao Bai bekerja sama untuk melenyapkannya. Kecuali beberapa ikan yang lolos dari jaring, 98% makhluk suku Sky Falcon terbunuh. Selanjutnya, bos memiliki pandangan ke depan dan membuat rencana yang sempurna. Rencana, semua orang kembali bingung. Pada saat ini, Fang Yu melangkah maju, mengalihkan rencananya ke kontradiksi, dan memprovokasi perang antara ras yang berbeda, dan sepenuhnya bersuara. Setelah mendengarkan, semua orang menatap mata Fang Yu dengan kaget. Di permukaan, hal ini memicu kontradiksi antara Sky Falcon dan Blood Crocodile, tapi tujuan utamanya adalah klan kuno dan dinasti Shanghai. Fang Yu berkata dengan ringan, jika kedua kekuatan ini berperang, mereka akan menjadi sangat tragis. Saat itu, kamilah yang akan mengambil keuntungan dari nelayan. Semua orang kembali sadar. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang Yuan Sanquan memandang Fang Yu, ragu-ragu sejenak,
dan bertanya, karena 3 benteng utama di area tengah Beidou telah dibersihkan. Ya, area tengah ibu kota utara akan menjadi markas utama brigade serangan balik kita. Dari sini, perlahan-lahan ambil kembali seluruh ibu kota utara, lalu dari ibu kota utara ke ibu kota timur di selatan, Huaibei, Jiangnan, batuk. Su Changge berkata dengan penuh semangat, dan kemudian dia tidak tahan dan terbatuk dengan kasar berdiri. Dan kata-kata ini benar-benar membuat semua orang yang hadir heboh. Mereka sudah lama tercekik. Selama periode ini, beberapa orang menyaksikan teman sekelasnya, dan teman mereka dibunuh secara brutal. Sekarang, Fang Yu telah kembali, akhirnya waktunya untuk melakukan serangan balik, dan memang, serangan balik telah dimulai. Suatu hari, ras alien akan musnah seluruhnya. Saudara Fang, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Huaixu masih tetap tenang dan bertanya. Terus selesaikan klan Sky Falcon. Fang Yu berkata dengan ringan, dalam 3 hari terakhir, saya akan terus menggunakan identitas saya, dan identitas makhluk dinasti Shanghai, untuk menyerang berbagai benteng klan Sky Falcon. Kalau begitu, lihat apakah yang disebut raja mereka, akan melompat keluar. Selama klan Raja Falcon Langit dipaksa keluar, pertempuran di ibu kota utara pada dasarnya akan berakhir. Fang Yu berkata dengan mata dingin, dan sudut mulutnya melengkung, dengan kata lain, hasil terbaik, adalah menghancurkan Sky Falcon dalam waktu 3 hari. Mendengar kalimat ini, wajah semua orang yang hadir berubah. Jangan katakan bahwa memusnahkan suku Sky Falcon berarti memberontak melawan suku Sky Falcon. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah mereka impikan sebelumnya. Sekarang, Fang Yu berkata bahwa dia akan menghancurkan Sky Falcon dalam waktu 3 hari. Namun, mereka benar-benar percaya bahwa Fang Yu bisa melakukannya.